Lelaki tua dan laut. Karya Ernest Hemingway. Ia seorang lelaki tua yang sendiri saja dalam sebuah perahu, penangkap ikan di arus Teluk Meksiko dan kini sudah genap 84 hari lamanya tidak berhasil menangkap ikan seekor pun. Selama 40 hari pertama, ia ditemani oleh seorang anak laki-laki. Tetapi setelah 40 hari itu berlalu tanpa menangkap ikan seekor pun, maka ayah dan ibu anak itu mengatakan, sekarang sudah jelas dan pasti bahwa lelaki tua itu salau, yakni paling sial di antara yang sial, dan atas perintah orang tuanya, anak itu kemudian ikut perahu lain yang berhasil menangkap 3 ekor ikan besar selama minggu pertama. Anak itu merasa kasihan setiap kali menyaksikan si lelaki tua tiba dari laut setiap hari dengan perahu kosong dan ia pun selalu datang untuk menolongnya membawakan gulungan tali atau kait besar dan kait kecil, serta layar yang sudah tergulung di tiang perahu. Layar itu bertambal karung gandum dan kalau tergulung di tiang TAM-Pak seperti panji-panji tanda takluk abadi. Lelaki tua itu bertubuh kurus dan pucat, dan tengkuknya penuh kerut-merut. Di pipinya tampak banyak bintik-bintik coklat, noda kulit akibat pantulan matahari di laut tropis. Bintik-bintik itu memenuhi kedua sisi wajahnya dan kedua tangannya penuh dengan goresan-goresan tajam, yakni bekas luka karena gosokan tali sewaktu menghela ikan besar. Namun, luka-luka itu tidak ada lagi yang masih segar. Setua erosi gurun pasir yang tanpa ikan. Seluruh tubuhnya tampak tua, kecuali sepasang matanya yang warnanya bagai laut serta cerah dan tak kenal menyerah. Santiago, berkata anak laki-laki itu kepadanya ketika mereka menaiki tebing, dari mana perahunya diseret ke darat. Aku bisa ikut kau lagi. Kami sudah mendapat cukup uang. Lelaki tua itulah yang dahulu mengajarinya menangkap ikan, dan anak laki-laki itu sayang sekali kepadanya. Jangan, berkata lelaki tua itu. Kau sudah bekerja pada sebuah perahu yang beruntung. Jangan kau tinggalkan orang-orang itu. Tetapi ingat, betapa kau pernah selama 87 hari ke laut tanpa mendapat ikan seekor pun dan kemudian kita menangkap beberapa ekor ikan besar setiap hari, selama 3 minggu. Ya, berkata lelaki tua itu. Aku tahu kau meninggalkanku bukan karena kau telah jadi ragu-ragu. Ayah yang menyuruhku meninggalkanmu. Aku masih kecil dan harus menurut segala perintahnya. Aku mengerti, berkata lelaki tua itu. Itu wajar. Ia tidak begitu yakin. Begitulah, berkata si lelaki tua, ya tetapi kita sama-sama yakin, bukan? Ya, berkata anak itu. Mau kau kutraktir bir di teras dan sesudah itu kita bawa pulang perlengkapan ini? Mengapa tidak, berkata lelaki tua itu. Kita sama-sama nelayan. Mereka pun duduk di teras dan banyak di antara para nelayan yang ada di sana mengejek lelaki tua itu, tetapi ia tidak marah. Yang lain, yang lebih tua, memandang ke arahnya dan merasa kasihan. Tetapi mereka tidak memperlihatkan perasaan itu dan bercakap-cakap dengan sopan tentang arus dan lubuk laut tempat menghanyutkan pancing-pancing mereka, dan tentang cuaca yang selalu cerah dan tentang apa saja yang telah mereka saksikan. Para nelayan yang hari itu beruntung telah berada di darat dan telah menyembelih ikan toda mereka dan membawanya terbujur di atas 2 lembar papan, yang setiap ujungnya diangkat oleh 2 orang yang berjalan terhuyung ke arah gudang ikan, di mana mereka menunggu truk es yang akan mengangkut mereka ke pasar di Havana. Para nelayan yang berhasil menangkap ikan hiu telah membawa perolehan mereka ke perusahaan hiu yang terletak di seberang teluk, dan di sana ikan-ikan itu diangkat dengan kerekan dan katrol, hatinya dikeluarkan, siripnya dipotong, serta kulitnya dikelupas, dan dagingnya diiris-iris menjadi lempengan untuk digarami. Kalau angin bertiup dari arah timur, bau dari perusahaan ikan hiu itu tercium melewati pelabuhan. Tetapi hari itu baunya tidak tajam sebab angin telah berbalik ke arah utara lalu berhenti, dan suasana di teras terasa nyaman dan cerah. Santiago, berkata anak laki-laki itu. Ya, sahut si lelaki tua. Tangannya menggenggam gelas dan ia sedang melamunkan tahun-tahun lampau. Bolehkah aku pergi membeli sardin untukmu, buat besok? Jangan. Pergilah main baseball saja. Aku masih kuat mendayung dan Rogelio yang akan menebarkan jala. Aku ingin ikut. Kalau tak boleh ikut ke laut denganmu, aku ingin membantumu dengan cara lain. Kau telah mentraktirku, berkata lelaki tua itu. Kau telah dewasa sekarang. Berapa umurku waktu pertama kali kau bawa ke laut? 5, dan kau nyaris celaka ketika kuangkat ikan yang masih terlalu buas, yang hampir saja menghancurkan perahuku berkeping-keping. Ingat kau? Kuingat ekornya membentur-bentur dan perahu retak, dan suara-suara pukulanmu yang gaduh. Kuingat kau melemparkanku ke haluan tempat gulungan tali yang masih basah dan kurasakan seluruh perahu bergetar, dan kau mengamuk memukul ikan itu bagai membacok-bacok batang pohon dan bau darah yang segar tercium di sekelilingku.
Kau betul-betul mengingatnya atau hanya karena pernah kuceritakan hal itu padamu? Kuingat segala yang pernah terjadi sejak pertama kali kita bersama ke laut. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang masak oleh terik matahari, yang yakin dan penuh rasa sayang. Kalau saja kau ini anakku sendiri kubawa kau besok mengadu untung, jika tanya. Tetapi kau milik ayah dan ibumu, dan kau sudah ikut perahu yang nasibnya baik. Ku belikan sardin itu, ya? Aku juga tahu tempat orang menjual 4 ekor umpan. Aku masih punya sisa umpan hari ini. Ku taruh di atas garam dalam kotak. Biar ku belikan 4 ekor umpan yang masih segar. Satu saja, jika kata lelaki tua itu. Harapan dan keyakinannya tidak pernah layu. Malah sekarang menjadi segar seperti ketika angin lembut bertiup. 2, jika kata anak laki-laki itu. Baiklah, 2, jika kata lelaki tua itu. Kau tidak mencurinya, bukan? Inginnya begitu, jawab anak laki-laki itu. Tetapi yang ini ku beli. Terima kasih, jika kata lelaki tua itu. Pikirannya terlalu sederhana untuk mempertanyakan kapan ia berendah hati. Tetapi ia tahu bahwa ia telah berendah hati, dan ia tahu bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang aib dan tidak menyebabkannya kehilangan harga diri. Besok hari bagus kalau harus begini, katanya. Rencanamu mau kemana? Tanya anak itu. Pergi sampai jauh dan kembali kalau angin berganti arah. Aku akan turun sebelum matahari terbit. Nanti ku coba mengajaknya turun sampai jauh, jika kata anak itu. Dan kalau kau berhasil mendapat ikan yang sungguh besar kami bisa menolongmu. Ia tidak suka bekerja sampai jauh. Memang, kata anak itu. Tetapi aku bisa melihat sesuatu yang ia tak mampu melihatnya. Seperti seekor burung yang sedang cari makan dan akan kuajak dia berburu lumba-lumba sampai jauh ke laut. Apakah matanya sudah begitu buruk? Hampir buta. Aneh, kata lelaki tua itu. Ia tak pernah berburu penyu. Padahal itulah yang merusak mata. Tetapi kau berburu penyu bertahun-tahun lamanya di lepas pantai nyamuk, dan penglihatanmu masih tajam. Aku pun suka heran tentang diriku sendiri. Tetapi apakah kini kau masih merasa cukup kuat untuk menghadapi ikan yang betul-betul besar? Ya. Dan aku punya banyak akal. Kita bawa pulang perlengkapan itu sekarang, kata anak itu. Supaya bisa kurus jala itu dan pergi membeli ikan sardin. Mereka pun mengambil alat-alat itu dari perahu. Lelaki tua itu memanggul tiang perahu di pundaknya dan anak itu menjinjing kotak dengan gulungan tali coklat yang kekar, kait kecil dan kait besar serta tangkainya. Kotak yang berisi umpan ada di bawah buritan, juga tongkat yang dipergunakan untuk memukuli ikan besar waktu dihela ke sisi perahu. Tidak ada seorang pun yang mau mencuri milik lelaki tua itu. Namun, layar serta tali-tali itu lebih baik dibawa pulang sebab kalau kena embun bisa rusak. Dan walaupun lelaki tua itu yakin penduduk setempat tidak akan mencuri barang-barang miliknya, ia menganggap kait adalah sesuatu yang menimbulkan godaan bagi pencuri. Oleh karenanya tidak perlu ditinggal di perahu. Mereka berdua berjalan menuju gubuk lelaki tua itu dan masuk lewat pintunya yang terbuka. Lelaki tua itu menyandarkan tiang yang terbungkus layar itu ke dinding dan si anak menaruh kotak dan perlengkapan lain di sampingnya. Tiang perahu itu hampir sama panjangnya dengan sebuah bilik gubuk itu. Gubuk itu terbuat dari mancung pohon palma yang keras, yang disebut guano. Ada sebuah dipan untuk tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah tungku di lantai tanah tempat memasak dengan arang. Sebuah gambar berwarna hati kudus Yesus dan sebuah gambar perawan cobre ditempelkan di dinding-dinding coklat yang terbuat dari lembaran-lembaran guano yang seratnya sangat kuat. Gambar-gambar itu adalah peninggalan istrinya. Dahulu, ada pula gambar istrinya yang berwarna di dinding, tetapi ia telah mencopotnya sebab ia merasa kesepian kalau menatapnya dan sekarang disimpan di dalam rak, di bawah bajunya yang bersih. Apa yang akan kau makan? Tanya anak itu. Sepanci nasi kuning dan ikan. Kau ingin makan? Tidak. Aku akan makan di rumah. Boleh kubuatkan api? Tidak usah. Biar nanti kubuat sendiri. Atau biar ku makan nasi dingin saja. Boleh kurus jala itu? Tentu saja. Sesungguhnya tiada lagi jala itu dan anak laki-laki itu ingat ketika mereka menjualnya. Tetapi mereka suka berhayal setiap hari. Juga tidak ada panci nasi kuning dan ikan, dan anak itu juga tahu. 85 adalah angka beruntung, jika kata laki-laki tua itu. Senangkah kau kalau aku berhasil mendapat seekor yang beratnya lebih dari 1000 pon? Aku akan mengurus jala itu dan pergi membeli ikan sardin.
Kau duduk saja di ambang pintu biar kena sinar matahari. Baiklah. Aku punya koran kemarin dan ingin kubaca tentang pertandingan baseball itu. Anak laki-laki itu tidak tahu apakah koran kemarin itu juga hanya hayalan saja. Tetapi lelaki tua itu mengambilnya dari bawah dipan. Pedrico yang memberikan koran ini padaku di bodega, katanya menjelaskan. Aku kembali nanti kalau sudah mendapatkan sardin. Biar kusimpan nanti punya kita bersama-sama dalam es dan besok kita bagi dua. Ceritakan padaku tentang baseball itu kalau aku sudah balik. Yankees itu tak bisa kalah. Tetapi aku takut pada Indians dari Cleveland itu. Percayalah pada Yankees, anak muda. Ingat saja di Maggio yang agung. Aku takut pada Tigers dari Detroit dan Indians dari Cleveland. Hati-hati saja, atau kau bahkan juga takut pada Reds dari Cincinnati dan White Sox dari Chicago. Baca saja dan ceritakan padaku kalau aku balik nanti. Bagaimana kalau kita membeli lotre yang buntutnya 85? Besok hari yang ke-85? Boleh saja, kata anak laki-laki itu. Menurut rencana. Tetapi apa pula rencananya? Dan apa rencanaku? Rencanaku harus sesuai dengan rencananya sebab ia begitu besar. Kalau saja ia melonjak aku akan bisa membunuhnya. Tetapi ia pilih tinggal dalam air selamanya. Jadi aku pun harus tinggal bersamanya selamanya. Ia gosok-gosokkan tangannya yang kejang itu ke celana supaya lemas jari-jarinya. Tetapi tidak juga mau membuka. Barangkali matahari akan membukanya, pikirnya. Barangkali akan terbuka kalau yang kumakan tadi sudah tercerna. Kalau nanti aku membutuhkannya aku akan membukanya dengan paksa, tak peduli apa akibatnya. Tetapi tak akan kupaksakan sekarang. Biar saja ia terbuka dengan sendirinya. Bagaimanapun semalam ia telah bekerja terlalu berat melepas dan mengencangkan tali-tali itu. Ia memandang lepas ke laut dan menyadari betapa sepi sendiri ia kini. Tetapi disaksikannya prisma-prisma dalam air yang dalam dan kelam, tali yang melereng lurus ke air dan ketenangan tanpa batas yang terasa asing. Awan tumpuk-menumpuk karena angin musim dan ketika dilihatnya lurus ke depan tampak sekawanan itik liar menggores di langit di atas permukaan air, kemudian mengabur, kemudian jelas menggores lagi dan ia menyadari bahwa tak seorang pun pernah begitu sendirian di laut. Ia berpikir tentang betapa laki-laki merasa takut sendiri saja dalam sebuah perahu kecil di laut kalau daratan sudah tak tampak lagi. Itu bisa dimaklumi kalau terjadi pada bulan-bulan tertentu apabila cuaca buruk bisa tiba mendadak. Tetapi bulan-bulan ini masa angin topan, dan kalau sedang tidak ada angin topan cuacanya adalah yang terbaik dalam setahun. Kalau ada topan kau bisa melihat tanda-tandanya di langit jauh beberapa hari sebelumnya, kalau kau sedang di laut. Mereka yang di daratan tak bisa melihatnya, pikirnya. Tentunya ada juga yang berubah di daratan yakni bentuk-bentuk awan. Tetapi tak akan ada topan mendatang sekarang ini. Ia memandang ke langit dan tampak awan cumulus putih bersusun-susun bagai es krim dan jauh di atasnya tampak awan cirrus bagai bulu-bulu tipis berserakan di langit September. Angin lembut, katanya. Cuaca berpihak kepadaku dan tidak kepadamu, ikan. Tangan kirinya masih kejang, tetapi simpul-simpul uratnya mulai mengendor. Aku benci urat kejang, pikirnya. Itu pengkhianatan terhadap tubuh sendiri namanya. Orang akan sangat malu kalau muntah-muntah atau mencret di depan orang lain. Tetapi kejang urat adalah calambre, pikirnya, hal yang membuat malu orang kalau sedang sendiri. Seandainya anak laki-laki itu di sini ia bisa mengurut lengan ini untuk mengendorkan kejangnya, pikirnya. Tetapi toh akan mengendor juga dengan sendirinya nanti. Kemudian tangan kanannya merasa bahwa tarikan tali itu berubah, lalu dilihatnya lereng talinya di air bergeser. Kemudian, ketika ia memukul-mukulkan tangan kiri keras-keras pada pinggul, disaksikannya tali itu perlahan-lahan bergerak ke atas. Ia naik, katanya. Ayolah, tangan. Ayo bekerja. Perlahan dan pasti tali itu bergerak terus ke atas, kemudian permukaan samudra di depan perahu itu membual dan muncullah si ikan. Ia terus bergerak ke atas dan air berleleran dari sisi-sisi tubuhnya. Tubuhnya tampak gemilang di bawah matahari, kepala dan punggungnya ungu tua dan di sisi tubuhnya terlihat garis-garis lebar dan berwarna ungu kebiru-biruan. Pedangnya sepanjang pemukul baseball dan meruncing, dan ia menampakkan seluruh panjang tubuhnya di permukaan air dan kemudian menyelam kembali, tenang sekali, bagai juru selam, dan lelaki tua itu menyaksikan ekornya yang bagai sabit menyusup ke air diikuti oleh tali kailnya.
2 kaki lebih panjang daripada perahuku ini, kata lelaki tua itu. Tali kail itu tenggelam dengan cepat dan si ikan tidak tampak bingung. Lelaki tua itu mencoba untuk menahan talinya sedapat mungkin tetapi jangan sampai putus. Kalau tidak bisa tetap bertahan terhadap tarikan ikan itu, ia khawatir persediaan tali akan terulur habis dan akhirnya putus. Ia seekor ikan besar dan aku harus meyakinkannya, pikirnya. Takkan kubiarkan ia mengetahui kekuatannya sendiri ataupun kemampuannya untuk melepaskan diri. Seandainya aku jadi dia, maka aku pasti melarikan diri sekarang juga sampai ada yang putus. Tetapi Tuhan adil, ikan-ikan tidaklah secerdik kami, pembunuhnya, meskipun misalnya ikan-ikan itu lebih mulia dan lebih mampu berbuat. Lelaki tua itu sering melihat ikan-ikan besar. Ia pernah melihat ikan-ikan yang beratnya sampai 100 pon lebih dan selama ini ia pernah menangkap 2 ekor yang sebesar itu, tetapi tak pernah sendiri saja. Kali ini ia sendiri, daratan tak tampak lagi, berurusan dengan ikan paling besar yang pernah dilihatnya, yang lebih besar daripada yang pernah ia dengar-dengar, dan tangan kirinya masih juga kaku bagai cakar elang. Ia toh akan terbuka nanti, pikirnya. Pasti akan terbuka untuk membantu tangan kananku. Mereka bertiga bersaudara, ikan itu, tangan kanan, dan tangan kiriku. Urat-uratnya harus mengendor. Tak ada gunanya mengejang. Ikan itu telah perlahan geraknya dan kembali seperti semula. Mengapa gerangan ia muncul di permukaan, pikir lelaki tua itu. Ia muncul seolah memamerkan kepadaku betapa besar tubuhnya. Betapapun aku sekarang sudah melihatnya, pikirnya. Kalau saja aku bisa pamer kepadanya lelaki macam apa aku ini. Tetapi mungkin ia malah tahu tentang tanganku yang kejang. Biar saja ia berpikir bahwa aku ini lebih dari apa yang sebenarnya, dan memang harus begitu. Seandainya aku ini si ikan, pikirnya, yang dengan segala kemampuannya melawan sekadar kemauan serta kecerdikanku. Disandarkannya dirinya baik-baik pada batang kayu dan diterimanya saja penderitaannya sedangkan ikan itu berenang dengan tenang dan perahunya meluncur perlahan-lahan membelah air kelam. Laut agak berombak karena angin yang datang dari arah timur dan pada tengah hari tangan kirinya tidak kejang lagi. Kabar buruk bagimu, ikan, katanya lalu menggeser tali yang di atas karung penutup pundaknya. Ia duduk dengan tenang tetapi menderita, meskipun sama sekali tak diakuinya penderitaan itu. Aku bukan orang saleh, katanya, tetapi akan kuucapkan Bapa kami 10 kali dan Salam Maria 10 kali kalau ikan ini tertangkap, dan aku berjanji untuk berziarah ke Perawan Cobre. Ini sebuah janji. Ia mulai mengucapkan doa-doanya begitu saja. Kadang ia begitu letih sehingga tak ingat lagi akan doanya tetapi ia suka mengucapkan doa dengan cepat sekali sehingga kata-katanya meluncur dengan sendirinya. Salam Maria lebih mudah dihafal daripada Bapa kami, pikirnya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian ia menambahkan, Perawan terpuji, doakanlah kematian ikan ini. Betapa mengagumkannya pun ia. Sehabis mengucapkan doa, dan merasa jauh lebih baik, tetapi penderitaannya tak berkurang sedikit pun, bahkan barangkali bertambah, ia bersandar pada kayu haluan dan mulai menggerak-gerakkan jari-jari tangan kirinya. Matahari terik meskipun angin lembut bangkit perlahan-lahan. Sebaiknya kupasang umpan lagi di kail kecil yang di buritan itu, katanya. Kalau si ikan memutuskan untuk bertahan semalam lagi aku akan membutuhkan makan lagi dan air di botol tinggal sedikit. Rasanya tidak ada ikan lain kecuali dolphin di sekitar ini. Tetapi kalau dimakan semasih segar rasanya tidaklah begitu memualkan. Tetapi tak ada api untuk memikat mereka. Ikan terbang sangat nikmat dimakan mentah-mentah dan aku tak perlu memotong-motongnya. Harus kusimpan tenagaku Kristus, tak kukira ia begitu besar. Pasti akan kubunuh ia, katanya. Dalam segala keagungan dan kemegahannya. Meskipun ini tak adil, pikirnya. Tetapi akan kutunjukkan kepadanya apa yang bisa diperbuat manusia dan apa yang diderita, kukatakan kepada anak itu bahwa aku seorang lelaki manusia tua yang menakjubkan, katanya. Sekarang inilah saat aku harus membuktikannya. Tak ada artinya bukti-bukti yang pernah ia tunjukkan beribu kali. Kini ia sedang membuktikannya lagi. Setiap waktu adalah kesempatan baru dan tak pernah dipikirkannya yang pernah terjadi kalau ia sedang melakukannya.
Kalau saja ia tidur dan aku pun tidur dan bermimpi tentang singa-singa, pikirnya. Kenapa singa-singa itu justru yang masih jelas tinggal dalam kenangan? Jangan berpikir, orang tua, katanya kepada diri sendiri. Istirahatlah bersandar pada kayu dan jangan memikirkan apapun. Ia sedang berbuat sesuatu. Kau sendiri berbuatlah sesedikit mungkin. Hari menjelang sore dan perahu itu masih saja bergerak tenang dan perlahan. Tetapi angin lembut yang ke arah timur sedikit mendorongnya dan lelaki tua itu perlahan mengarung laut, dan rasa pedih karena tali yang menyilang punggungnya itu timbul secara wajar dan lembut. Sekali sore itu talinya mulai bergerak ke atas lagi. Tetapi rupanya si ikan hanya berpindah sedikit ke atas dan melanjutkan perjalanan lagi. Matahari berada di lengan kiri dan pundak serta punggung lelaki tua itu. Jadi ia tahu ikan itu telah mengubah haluannya ke timur laut. Sekarang ia telah sekali melihat ikan itu, dan ia bisa membayangkannya berenang dalam air. Sirip dadanya yang ungu itu mengembang bagaikan sayap dan ekornya yang tegak membelah kegelapan. Bagaimana pula dengan penglihatannya dalam gelap itu, pikirnya. Matanya begitu besar sedangkan seekor kuda saja, yang matanya jauh lebih kecil, bisa melihat dalam gelap. Dulu pun aku pernah mampu melihat dengan jelas dalam gelap. Tentunya bukan dalam gelap mutlak. Tetapi hampir seperti seekor kucinglah. Matahari serta gerakan-gerakan jari-jarinya telah mengendorkan kejangnya sepenuhnya dan ia mulai membebankan tali pada tangan kiri lalu ia menggeliatkan urat-urat punggung untuk sekadar menggeser rasa pedih karena tali itu. Kalau kau tak letih, ikan, ujarnya keras, kau memang sangat mengherankan. Ia merasa teramat letih sekarang dan malam segera akan turun, dan ia mencoba untuk memikirkan hal-hal lain. Ia berpikir tentang perkumpulan besar, ia suka menyebut Grand Ligas, dan ia tahu bahwa Yankees dari New York sedang memainkan Tigers dari Detroit. 2 hari lamanya tak ku ketahui hasil juegos itu, pikirnya. Tetapi aku harus punya keyakinan aku harus berjasa kepada Dimaggio yang agung yang selalu mengerjakan segalanya dengan sempurna bahkan dengan sakit taji tulang pada tumitnya. Apakah taji tulang itu? Tanyanya kepada diri sendiri. Un espuela de hueso. Kita tidak memilikinya. Apakah sama sakitnya dengan taji seekor ayam aduan pada tumit seseorang? Kukira aku tak akan tahan sakitnya seperti halnya kehilangan sebelah mata atau 2 belah mata dan terus juga bertarung seperti ayam aduan. Manusia bukanlah apa-apa dijajarkan dengan burung-burung dan binatang-binatang besar. Aku sendiri memilih jadi binatang yang di bawah sana itu dalam kegelapan laut. Asal saja hiu-hiu itu tidak menyerang, katanya keras-keras. Kalau hiu-hiu itu menyerang, Tuhan kasihan kepadanya dan kepadaku. Apa kau percaya bahwa Dimaggio yang agung itu betah bersama seekor ikan terus-menerus seperti aku bersama dengan yang satu ini? Pikirnya. Aku yakin ia akan betah lebih-lebih lagi ia masih muda dan perkasa. Tambahan lagi ayahnya seorang nelayan. Tetapi apakah taji tulang itu begitu menyakitkannya? Entahlah, ujarnya keras. Aku tak pernah punya taji tulang. Matahari terbenam dan untuk menguatkan keyakinannya ia mengingat-ingat waktu ia bermain panco di sebuah kedai minum di Casablanca melawan si negro tegap dari Cienfuegos yang dianggap sebagai orang paling kuat di dok. Adu kuat itu berlangsung sehari semalam, kedua siku mereka tepat pada garis kapur di atas meja dan lengan-lengan mereka tegak dan tapak tangan serta jari-jari mereka saling mencengkeram. Masing-masing mencoba merobohkan tangan lawan ke meja. Pertaruhan ramai dan orang-orang keluar masuk ruangan di bawah lampu-lampu minyak dan ia menatap lengan serta tangan negro itu serta juga wajahnya. Wasit pertama menjaga sampai 8 jam dan selanjutnya setiap 4 jam berganti wasit agar bisa bergilir tidur. Darah meleleh dari bawah kuku-kukunya serta kuku-kuku negro itu dan mereka saling bertatapan mata serta saling menatap tangan dan lengan, sedangkan para petaruh keluar masuk ruangan dan duduk di kursi-kursi tinggi dekat dinding menyaksikan pertandingan itu. Dinding-dinding ruangan itu bercat biru tajam dan terbuat dari kayu, dan lampu-lampu itu menciptakan bayang-bayang mereka di sana. Bayang-bayang negro itu bagai raksasa tampaknya dan kalau angin menggoyangkan lampu bayang-bayang itu pun bergerak-gerak. Semalam itu mereka silih berganti mendesak lawan dan orang-orang menyediakan tuak serta menyalakan rokok bagi si negro. Kemudian sehabis minum tuak negro itu mencobakan seluruh tenaganya dan sekali lelaki tua itu, yang belum tua pada waktu itu dan masih dijuluki Santiago El Champion, terdesak sampai 3 inci. Tetapi lelaki tua itu berhasil mengangkat tangannya lagi ke posisi semula.
Ia yakin bahwa ia mampu menaklukkan negro yang baik dan juga seorang atlet itu. Dan pada waktu fajar, ketika para petarung mengusulkan untuk menganggap pertandingan itu seri saja tetapi wasit menggelengkan kepala, ia mengumpulkan segenap tenaga dan memaksa tangan negro itu rebah hingga tidak bisa bergerak lagi di atas meja. Pertandingan dimulai pada suatu Minggu pagi dan berakhir pada suatu Senin pagi. Para petarung itu mengusulkan permainan seri sebab mereka harus mulai bekerja di dok mengangkat karung-karung gula, atau di perusahaan batu bara Havana. Pokoknya setiap orang menginginkan agar pertandingan itu disudahi saja. Tetapi ternyata ia mampu menyudahinya sebelum orang-orang itu berangkat bekerja. Setelah itu, untuk waktu lama setiap orang menyebutnya sang kampiun dan pertandingan itu diulang lagi pada musim semi. Tetapi tak banyak terjadi pertaruhan dan ia dengan mudah bisa mengalahkan negro itu sebab pernah mengalahkannya pada pertandingan pertama sehingga lawannya yang dari Cienfuegos itu sudah kehilangan kepercayaan. Pertandingan ulangan itu disusul dengan beberapa kali pertandingan lagi, kemudian ia tak pernah kembali. Ia percaya bahwa ia mampu menaklukkan siapapun kalau saja ia sungguh-sungguh mau berbuat itu dan ia berkesimpulan bahwa itu hanya akan berakibat buruk bagi tangan kanannya untuk mengail. Ia telah mencoba tangan kirinya untuk bertanding beberapa kali. Tetapi ternyata tangan kirinya itu selalu berkhianat dan tak mau melaksanakan keinginannya, dan ia tak lagi mempercayainya. Matahari akan memanggangnya sampai ia jadi baik kembali, pikirnya. Ia tidak boleh kejang lagi kecuali kalau malam teramat dingin. Entah apa yang akan terjadi malam ini. Sebuah pesawat terbang lewat di atas kepalanya dalam penerbangan ke Miami dan bayang-bayangnya membuyarkan sekelompok ikan terbang. Ikan terbang begitu banyaknya, pasti ada lumba-lumba, katanya, lalu bersandar pada talinya untuk mengetahui apakah kailnya ada yang mengena. Tetapi ternyata tak mungkin, dan tali itu tetap tegang sekali seperti hampir putus. Perahunya maju perlahan sekali dan ia memandang kapal terbang itu sampai tak tampak lagi. Tentu aneh sekali rasanya naik kapal terbang, pikirnya. Seperti apa gerangan tampaknya laut dari ketinggian itu? Tentunya mereka bisa melihat ikan-ikan di laut dengan jelas kalau terbang tidak terlalu tinggi. Aku ingin terbang setinggi 200 depa untuk melihat ikan-ikan itu dari atas. Dulu dalam perahu penyu aku suka naik ke puncak tiang dan bahkan hanya dari ketinggian itu bisa menyaksikan macam-macam. Lumba-lumba tampak lebih hijau dan lebih jelas loreng-lorengnya serta bintik-bintik ungunya, dan dari puncak tiang itu kusaksikan seluruh kelompok ikan berenang. Mengapa gerangan semua ikan yang suka berenang cepat yang tinggalnya di arus gelap punggungnya berwarna ungu dan memiliki loreng-loreng serta bintik-bintik ungu? Lumba-lumba tentu saja tampak hijau sebab nyatanya ia kekuning-kuningan. Tetapi kalau ia sangat lapar dan mencari mangsa, loreng-loreng ungu muncul di tubuhnya seperti pada ikan todak. Apakah itu karena marah, atau karena geraknya yang semakin cepat maka loreng-loreng itu tampak? Beberapa saat sebelum gelap tiba, ketika melewati rumput sargasso yang luas menutupi permukaan laut dan yang bergerak naik turun ke kiri ke kanan seolah-olah samudra sedang bersetubuh dengan sesuatu di bawah selimut kuning, kail kecilnya disambar oleh seekor lumba-lumba. Disaksikannya ikan itu meloncat ke udara, kuning emas warnanya dalam cahaya terakhir matahari dan meliuk memukul-mukulkan siripnya dengan ganas di udara. Berulang kali ia meloncat ke udara dalam tingkah ketakutannya, dan lelaki tua itu merangkak ke buritan sambil tetap menahan tali besarnya dengan tangan kanan, tangan kirinya menarik lumba-lumba itu, kaki kirinya yang telanjang menginjak tali kecil yang ditariknya sejengkal demi sejengkal. Ketika ikan itu sudah merapat ke buritan, mengamuk kanan-kiri dalam keputusasaannya, lelaki tua itu merebahkan tubuh di atas buritan dan mengangkat ikan kuning emas yang berbintik-bintik ungu itu ke dalam perahu. Rahang-rahangnya bergerak-gerak cepat sekali melawan kail dan tubuhnya yang panjang datar dan ekor serta kepalanya dibentur-benturkannya ke dasar perahu, dan lelaki itu memukuli kepalanya yang kuning bersinar-sinar itu sampai menggeletar dan akhirnya mati. Lelaki tua itu mengeluarkan pancing dari mulutnya, memasang umpan sardin lain lalu melemparkannya ke dalam air. Kemudian kembali ke haluan perlahan-lahan. Dicucinya tangan kirinya dan diusap-usapkannya di celana. Kemudian ia pindahkan tali yang berat itu dari tangan kanan ke tangan kiri dan dicelupkannya tangan kanannya dalam air laut sementara disaksikannya matahari masuk ke samudra dan ditatapnya lereng talinya. Ia tak berubah sedikit pun, katanya. Tetapi ketika dilihatnya air yang terbelah tangan kanannya ia tahu bahwa jalannya semakin perlahan. Biar kuikat kedua dayung itu pada buritan agar bisa memberati jalannya nanti malam, katanya.
Malam hari ia lebih bersemangat, demikian juga aku. Baiknya nanti saja ku keluarkan isi perut lumba-lumba itu biar lebih banyak darahnya yang tinggal di daging, pikirnya. Itu bisa dikerjakan nanti dan sekarang akan kuikatkan dayung-dayung itu di buritan untuk memberati jalannya perahu. Tak akan kuganggu dulu ikat itu supaya ia merasa tenang waktu matahari terbenam. Semua ikan biasa mendapat kesulitan pada saat matahari terbenam. Dibiarkannya tangannya mengering di udara lalu diraihnya tali itu dan ia mencoba beristirahat sedapat mungkin dengan membiarkan tubuhnya agak rebah ke depan bersandar pada kayu sehingga berat tarikan tali itu terbagi antara ia dan perahu, malah mungkin perahu menahan bobot lebih banyak. Aku tahu bagaimana melakukannya, pikirnya. Dan ingat bahwa ia tidak makan apapun sejak kena kail sedangkan ia begitu besar dan butuh banyak makan. Aku telah menghabiskan seekor bonito utuh. Besok kumakan lumba-lumba itu. Ia menyebutnya dorado. Barangkali akan kumakan sebagian kalau kubersihkan ikan itu nanti. Lebih sulit dikunyah daripada bonito. Tetapi memang tak ada yang mudah. Bagaimana kabarmu, ikan? Tanyanya keras-keras. Aku baik-baik saja, tangan kiriku semakin sehat, dan persediaan makan cukup untuk 1 hari 1 malam. Tarik saja perahu ini, ikan. Sesungguhnya ia tidaklah baik-baik saja sebab rasa sakit karena tali yang menyilang punggungnya itu telah melampaui batas dan sudah berubah menjadi mati rasa yang sangat dibencinya. Tetapi aku pernah mengalami hal-hal yang lebih menyusahkan, pikirnya. Tanganku terluka sedikit dan tangan yang lain sudah tak kejang lagi. 2 belah kakiku baik-baik saja. Tentang kebutuhan makan aku pun lebih beruntung daripadanya. Hari gelap sekarang dan pada bulan September hari segera menjadi gelap sesudah matahari terbenam. Ia rebahkan tubuhnya pada kayu tua buritan itu dan beristirahat sebisanya. Bintang-bintang pertama muncul. Ia tak mengenal nama Rigel tetapi dilihatnya bintang itu muncul. Ia pun tahu bahwa bintang-bintang lain segera menyusul dan bahwa ia akan mempunyai teman-teman di jauh sana. Ikan itu kawanku juga, katanya keras-keras. Belum pernah kulihat atau kudengar tentang ikan semacam itu. Tetapi aku harus membunuhnya. Untung juga bahwa kita tidak harus mencoba membunuh bintang-bintang. Bayangkan seandainya setiap hari seorang harus berusaha membunuh bulan, pikirnya. Bulan itu melarikan diri. Tetapi bayangkan seandainya seorang setiap hari harus mencoba membunuh matahari. Kita beruntung dilahirkan begini, pikirnya. Kemudian ia merasa kasihan kepada ikan besar yang tak punya apapun untuk dimakan itu dan tekadnya untuk membunuhnya tak pernah kendor karena rasa kasihannya itu. Berapa banyak orang yang akan memakan dagingnya nanti, pikirnya. Tetapi apakah mereka berhak memakannya? Tidak, tentu saja tidak. Tingkah serta harga dirinya terlalu tinggi bagi mereka dan tak seorang pun berhak memakannya. Aku tak paham semua ini, pikirnya. Kita beruntung bahwa tidak harus mencoba membunuh matahari atau bulan atau bintang-bintang. Cukuplah hidup di laut dan membunuh saudara-saudara kita yang sejati. Sekarang aku harus berpikir tentang tarikan tali ini, pikirnya. Ada bahayanya tetapi juga ada untungnya. Kalau dayung-dayung itu berhasil memberati perahu sehingga ikan itu mengamuk, tali-tali ini bisa terulur terlalu panjang dan ia akan lepas. Bobot perahu yang ringan inilah yang telah mengulur-ulur penderitaan kami tetapi juga yang telah menyelamatkanku, sebab nyatanya ia belum pernah menggunakan kegesitannya yang luar biasa. Apapun yang terjadi aku harus membuang isi perut lumba-lumba itu supaya tidak membusuk dan kemudian memakannya sebagian agar tenagaku bertambah. Sekarang aku harus beristirahat sejam lagi dan merasakan apakah ia betul-betul tenang-tenang saja sebelum aku ke buritan mengerjakan semua itu dan mengambil keputusan. Sementara itu bisa kuselidiki tingkahnya, kalau ia mengubah sikapnya. Dayung-dayung itu memang bisa mengelabuinya, tetapi sekarang ini adalah saat untuk mengusahakan keselamatan. Betapapun ia tetap seekor ikan, dan kulihat tadi bahwa kail itu tertancap di sudut mulutnya dan rupanya rahang-rahangnya terkatup erat-erat. Siksaan kail itu tak ada artinya sama sekali. Yang tak tertahankan adalah siksaan lapar dan bahwa ia sedang melawan sesuatu yang tak dipahaminya. Mengasolah kau sekarang, lelaki tua, dan biarkan saja ia begitu sampai tiba tugasmu selanjutnya. Menurut perkiraannya ia telah beristirahat selama 2 jam. Sudah agak malam ketika bulan muncul di langit sehingga ia tak bisa mengira-ngira waktu. Ia pun tak sepenuhnya mengaso. Ia masih menahan tarikan tali itu di pundaknya tetapi ia letakkan tangan kirinya pada sisi haluan dan sedikit demi sedikit memindahkan bobot tarikan ikan itu pada perahunya.
Betapa enak seandainya aku bisa mengikatkan tali ini, pikirnya. Tetapi kalau ia melompat sedikit saja tali ini akan putus. Tubuhku harus kujadikan bantal bagi tarikan ini dan setiap saat aku harus siap mengulur tali dengan dua belah tanganku. Tetapi kau tak tidur selama ini, lelaki tua, katanya keras-keras. Sudah setengah hari dan semalam suntuk dan tambah sehari lagi dan kau belum juga tidur. Kau harus cari akal agar bisa tidur sebentar kalau ia memang tenang-tenang saja. Kalau tidak tidur benakmu jadi tak jelas. Benakku masih jelas, pikirnya. Terlalu jelas. Sejelas bintang-bintang yang menjadi saudaraku. Meskipun begitu aku harus tidur. Mereka pun tidur dan bulan serta matahari tidur, bahkan samudera pun terkadang tidur pada hari-hari tertentu kapan arus tak ada dan permukaan datar dalam diam. Tetapi jangan lupa tidur, pikirnya. Usahakan tidur dan cari akal yang sederhana dan terpercaya untuk mengurus tali itu. Sekarang pergilah ke belakang dan kerjakan lumba-lumba itu. Sangat berbahaya menggunakan dayung-dayung itu sebagai penahan kalau kau tidur. Aku tak bisa begini terus tanpa tidur, katanya pada diri sendiri. Tetapi terlalu berbahaya kalau tidur. Ia mulai merangkak menuju ke buritan, hati-hati sekali supaya tali itu tidak tersendal. Barangkali ia pun setengah tertidur, pikirnya. Tetapi jangan sampai ia sempat istirahat. Ia harus terus menghela sampai mati. Sampai di buritan ia membalikkan tubuh sehingga tangan kirinya menahan tarikan tali yang menyilang pundak dan dengan tangan kanan dicabutnya pisau dari sarungnya. Bintang-bintang semakin terang dan lumba-lumba itu tampak jelas olehnya dan ditusuknya kepala ikan itu lalu diseretnya dari bawah buritan. Sebelah kakinya menginjak ikan itu dan dengan cekatan dibelahnya dari dubur sampai ujung rahang bawah. Lalu ditaruhnya pisau di bawah dan dengan tangan kanan ia keluarkan isi perut ikan itu, mengoreknya dan menyingkirkan daging sekitar dagu. Perut besarnya terasa berat dan licin di tangannya dan ia membelahnya. Ada 2 ekor ikan terbang di dalamnya. Masih segar dan keras, dan ia meletakkannya berjajar, lalu semua isi perut dan insang itu dilemparkannya ke laut. Kotoran itu tenggelam sambil meninggalkan untaian berwarna-warni di air. Lumba-lumba itu dingin dan berwarna putih kelabu di bawah sinar bintang dan lelaki tua itu menguliti sebelah sisinya sementara kaki kanannya menginjak kepala ikan itu. Kemudian dibalikannya, lalu dikulitinya sisi yang lain sesudah itu diirisnya daging kedua sisi itu mulai dari kepala sampai ekor. Ia lemparkan sisa ikan itu ke laut, ia tengok ke air barangkali kerangka itu menimbulkan pusaran. Ternyata bangkai itu hanya tenggelam saja perlahan-lahan. Ia kembali ke tempatnya lagi dan menjepit kedua ikan terbang itu dengan daging lumba-lumba dan sambil memasukkan pisau ke sarungnya ia pun perlahan-lahan kembali ke haluan. Punggungnya melengkung karena tali yang menyilangnya dan tangan kanannya menjinjing daging ikan. Sampai di haluan ia taruh kedua irisan daging lumba-lumba itu di kayu berjajar dengan ikan terbang itu. Kemudian ia geserkan sedikit tali yang di pundaknya dan tangan kiri memegangnya sambil bertelekan pada sisi haluan. Ia lalu menjenguk ke air sambil mencuci ikan terbang itu, menyaksikan kecepatan air yang terbelah tangannya. Tangannya bercahaya warna-warni karena menguliti ikan tadi dan ia menatap ke air yang tersibak olehnya. Alir air lebih perlahan sekarang dan ketika ia gosok-gosokkan tangannya pada sisi luar perahu, cercah-cercah fosfor berlepasan hanyut dan mengambang perlahan ke arah buritan. Ia menjadi letih atau ia beristirahat, kata lelaki tua itu. Biar sekarang kumakan lumba-lumba ini dan beristirahat dan tidur sedikit. Di bawah bintang-bintang, sementara malam bertambah dingin saja, ia menghabiskan setengah iris daging lumba-lumba itu tambah seekor ikan terbang, yang telah ia hilangkan isi perut dan kepalanya. Alangkah enak ikan lumba-lumba kalau dimakan masak, katanya. Dan alangkah hambar kalau dimakan mentah begini. Lain kali aku tak akan lupa membawa garam dan jeruk kalau turun ke laut. Kalau aku berotak mestinya tadi ku percik-percikkan air ke haluan sepanjang hari, dan kalau kering menjadi garam. Tetapi nyatanya lumba-lumba ini terkail setelah hampir senja. Meskipun begitu aku memang kurang persiapan. Tetapi toh telah kukunyah dengan baik dan tidak merasa mual. Langit mulai berawan sampai ke timur dan satu persatu bintang-bintang yang ia kenal itu menghilang. Nampaknya seolah-olah ia bergerak dalam jurang awan dan angin telah berhenti bertiup. Cuaca buruk akan datang 3 atau 4 hari lagi, katanya. Tetapi tidak malam ini atau besok. Siapkan segala sesuatunya supaya kau bisa tidur, lelaki tua, mumpung ikan itu tenang-tenang saja.
Ia genggam tali itu kuat-kuat dengan tangan kanannya dan kemudian didesakkannya pinggulnya pada tangan kanan itu ketika ia sepenuhnya bersandar pada kayu haluan. Kemudian ia menggeser tali itu lebih rendah di pundaknya dan dikaitkannya pada tangan kirinya. Tangan kananku akan mampu menggenggamnya selama tali ini masih terkait, pikirnya. Kalau dalam tidur nanti ia mengendor maka tangan kiriku pasti membangunkanku seandainya tali terulur. Tangan kananku harus kerja berat. Tetapi ia sudah terbiasa tersiksa. Bahkan kalau aku hanya bisa tidur 20 menit atau setengah jam cukuplah. Ia merebahkan tubuhnya ke muka menghimpit tali, membebankan seluruh berat tubuh pada tangan kanannya, dan tertidur. Kali ini ia tidak bermimpi tentang singa-singa tetapi tentang sekelompok besar ikan lumba-lumba yang menyebar seluas 8-10 mil dan waktu itu musim kawin dan ikan-ikan itu meloncat tinggi-tinggi ke udara lalu terjun kembali ke air tepat pada tempatnya meloncat tadi. Kemudian ia bermimpi ia berada di desa terbaring di tempat tidurnya dan topan dingin dari utara bertiup dan ia merasa sangat kedinginan dan tangan kanannya kesemutan karena dipakai sebagai bantal kepala. Baru setelah itu ia mulai bermimpi tentang pantai kuning yang memanjang dan disaksikannya kelompok pertama singa-singa itu datang ke sana waktu hari meremang dan kemudian disusul oleh kelompok singa-singa yang lain dan ia meletakkan dagu pada kayu haluan di mana kapal itu berlabuh dengan angin lembut pantai waktu senja dan ia menunggu kalau-kalau kelompok singa lain muncul dan ia merasa gembira sekali. Bulan sudah lama muncul di langit tetapi ia terus tertidur dan ikan itu terus saja menghela dengan tenang dan perahunya bergerak memasuki terowongan awan. Ia terbangun karena kepalan tangan kanannya terhantam ke mukanya dan tali itu terasa membakar meluncur lewat tangan kanannya. Tangan kirinya mati dan dengan sekuat tenaga ia mengerem dengan tangan kanan dan tali terus saja meluncur. Akhirnya tangan kirinya bergerak menemukan tali dan ia merebah ke belakang menahannya dan kini tali itu membakar punggung dan tangan kirinya menahan tegangan tali itu sehingga parah berdarah. Ia menengok ke arah gulungan tali dan nampak gulungan-gulungan itu semakin menipis. Baru saja ikan itu melonjak menggemuruh di samudra lalu terjun kembali dengan hebat. Kemudian ia melonjak lagi dan perahu itu bergerak cepat sekali meskipun tali masih terus terulur dan lelaki tua itu menahannya sampai hampir putus dan begitu lagi dan lagi. Ia sudah tertekan tarikan tali sampai merapat haluan dan wajahnya menyentuh irisan daging lumba-lumba yang sebagian sudah dimakannya tadi dan ia tak mampu bergerak. Inilah yang kami tunggu-tunggu, pikirnya. Dimulai saja sekarang. Semoga ia mengendorkan tali ini, pikirnya. Semoga ia mengendorkannya. Ia tidak bisa menyaksikan lonjakan-lonjakan ikan itu tetapi hanya mendengar suara samudra yang memecah dan suara gemuruh waktu ia jatuh kembali ke dalam air. Tali yang terulur cepat itu melukai tangannya tetapi ia sudah tahu sebelumnya bahwa hal ini akan terjadi dan ia berusaha meluncurkan tali itu lewat bagian tangan yang sudah mengeras dan tidak lewat telapak atau jari-jarinya yang mungkin bisa terputus. Seandainya anak laki-laki itu ada di sini ia bisa membasahi gulungan tali itu, pikirnya. Ya. Seandainya anak itu di sini. Seandainya anak itu di sini. Tali itu terulur terus tetapi sekarang semakin perlahan dan ia berusaha agar si ikan mengeluarkan tenaga untuk setiap inci ulurannya. Sekarang ia menegakkan kepalanya dari kayu itu dan wajahnya terangkat dari irisan ikan yang telah hancur kena dagunya. Kemudian ia jongkok bertelekan lutut dan kemudian bangkit berdiri perlahan-lahan. Ia tetap mengulur talinya tetapi makin lama makin perlahan. Ia undur ke belakang sampai kakinya menyentuh gulungan tali yang tak bisa dilihatnya. Masih cukup panjang tali cadangan ini dan ikan itu harus menghela bobot tali yang baru masuk ke air itu. Ya, pikirnya. Dan sekarang ia telah meloncat lebih dari selusin kali dan kantung-kantung udara di punggungnya menggembung dan ia tak bisa lagi menyelam jauh ke bawah di mana aku tak bisa menariknya ke atas. Ia akan mulai berputar-putar dan kemudian aku harus menghadapinya. Kenapa gerangan ia memulainya dengan tiba-tiba? Apakah karena ia lapar maka ia tiba-tiba nekat, atau karena ia takut sesuatu di malam hari? Barangkali ia tiba-tiba saja merasa takut. Tetapi ia begitu tenang dan begitu perkasa dan tampaknya tak takut terhadap apapun dan begitu yakin. Mengherankan juga. Kau sendiri harus berani terhadap apapun dan yakin, lelaki tua, katanya. Kau bisa menahannya lagi tetapi kau tak mampu menariknya. Tetapi ia akan segera berputar.
Lelaki tua itu menahannya dengan tangan kiri dan pundaknya dan ia membungkuk untuk menciduk air dengan telapak tangan kanannya buat membersihkan daging lumba-lumba hancur yang melekat di mukanya. Ia khawatir kalau daging itu membuatnya mual dan muntah-muntah dan kehilangan tenaga. Setelah mukanya bersih ia membasuh tangan di air asin dan membiarkannya terus tercelup sementara disaksikannya cahaya pertama terbit sebelum fajar. Ia menuju hampir tepat ke arah timur, pikirnya. Pertanda bahwa ia sudah letih dan hanyut arus saja. Ia akan segera berputar-putar. Kemudian kerja kita yang sesungguhnya mulailah. Setelah tangannya cukup lama tercelup di air ia pun mengangkat dan memeriksanya. Tidak parah, katanya. Dan bagi seorang lelaki rasa sakit bukanlah apa-apa. Ia genggam tali itu dengan hati-hati supaya tidak mengenal luka-lukanya yang baru lalu menggeser tubuhnya sehingga tangan kirinya bisa dicelupkan di air di sisi lain perahu itu. Luka-lukamu itu bukannya untuk hal yang tak berharga, katanya kepada tangan kirinya. Tetapi kadang-kadang aku tak bisa menggunakanmu. Kenapa aku tidak dilahirkan dengan dua belah tangan yang bagus? Pikirnya. Barangkali memang salahku tidak melatih yang satu ini dengan semestinya. Tetapi Tuhan tahu bahwa ia punya cukup kesempatan untuk belajar. Ia tidak begitu mengecewakan malam ini, dan hanya kejang sekali saja. Kalau kejang lagi nanti biar saja tali ini memotongnya. Ketika ia sedang berpikir, ia tahu bahwa benaknya mulai keruh dan berpendapat sebaiknya mengunyah daging lumba-lumba itu lagi. Tetapi aku tidak tahan, katanya kepada diri sendiri. Lebih baik agak pusing kepala daripada lemas karena mual. Dan aku takkan tahan memakannya sebab mukaku tadi cukup lama tertempel padanya. Biar saja membusuk, kecuali kalau aku membutuhkannya sekali. Tetapi sudah terlambat kini untuk menambah kekuatan dengan makanan. Kau goblok, katanya kepada diri sendiri. Makan ikan terbang yang seekor itu. Ikan itu sudah bersih dan siap, dan ia mengambilnya dengan tangan kiri dan memakannya, mengunyah sampai ke tulang-tulangnya dan melahap sampai ke ekornya. Khasiatnya lebih banyak daripada hampir semua ikan lain, pikirnya. Setidaknya khasiat bagi tenaga yang kini kuperlukan. Sekarang telah kulaksanakan apa yang aku bisa, pikirnya. Biarkan ia mulai berputar-putar dan ayo segera memulai pergulatan. Ketika ikan itu mulai berputar-putar, matahari terbit untuk ketiga kalinya selama ia turun ke laut. Dari lereng talinya itu ia tidak bisa mengetahui bahwa ikan itu mulai berputar-putar. Masih terlalu awal untuk itu. Ia hanya merasakan tali mengendor dan ia pun mulai menariknya hati-hati dengan tangan kanan. Seperti biasanya tali itu menjadi tegang, tetapi kalau hampir mencapai titik putus ia mengendor lagi dan mulai tertarik masuk ke perahu. Pundak dan kepala lelaki itu menerobos di bawah tali dan sekarang ia mulai menariknya dengan tenang. Dia ayun-ayunkannya dua belah tangannya dan ia berusaha membebankan tenaganya pada tubuh dan kedua kakinya. Kaki-kakinya yang tua dan pundaknya bergoyang-goyang bersama ayunan tarikan itu. Ia membuat lingkaran yang luas sekali, katanya. Tetapi ia terus berputar-putar. Kemudian tali itu tidak bisa ditarik lagi dan ia pun menahannya sampai butir-butir air dari tali itu tampak berloncatan dalam sinar matahari. Kemudian tali itu mulai terulur kembali dan lelaki tua itu berjongkok melepaskannya sedikit demi sedikit masuk ke dalam air yang gelap. Ia sedang berputar di bagian terjauh dari lingkarannya, katanya. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, pikirnya. Tegangan ini setiap kali akan memperkecil lingkarannya. Barangkali sejam lagi aku akan bisa melihatnya. Sekarang harus kuyakinkan ia dan kemudian harus kubunuh ia. Tetapi ikan itu tetap saja berputar-putar dengan tenang dan lelaki tua itu basah berkeringat dan 2 jam sesudahnya merasa letih sampai ke tulang. Tetapi lingkaran-lingkarannya semakin mengecil dan lereng tali itu menunjukkan bahwa ikan itu semakin mendekati permukaan. Sudah sejam lamanya lelaki tua itu berkunang-kunang dan keringat telah menggarami matanya dan menggarami luka di atas mata dan dahinya. Ia tidak khawatir pada kepalanya yang berkunang-kunang. Itu biasa terjadi kalau ia menarik tali sampai tegang sekali. Tetapi, 2 kali sudah ia merasa lemas dan pusing dan itulah yang mengkhawatirkannya. Aku tak boleh gagal dan mati karena ikan seperti ini, katanya. Sekarang ia telah mendekat dengan baik-baik, Tuhan pasti membantuku bertahan. Akan kuucapkan Bapa kami dan Salam Maria 100 kali. Tetapi bukan sekarang. Jangan lupa mengucapkannya, pikirnya. Akan kuucapkan nanti. Pada saat itu tali yang digenggamnya dengan 2 belah tangan itu terasa disendal-sendal.
Terasa tajam dan keras dan berat. Kawat kail itu dipukul-pukulnya dengan todaknya, pikirnya. Ia memang harus melakukannya. Tetapi lalu ia bisa melonjak dan aku lebih suka ia berputar-putar saja. Ia melonjak karena butuh udara. Tetapi setiap kali melonjak, luka pada kailnya akan melebar dan akhirnya terlepas. Jangan melonjak, ikan, katanya. Jangan melonjak. Ikan itu memukul-mukul kawat kail beberapa kali lagi dan tiap kali lelaki tua itu mengulur talinya sedikit. Aku harus berusaha agar sakitnya tidak bertambah parah, pikirnya. Sakitku sendiri biar saja. Aku bisa menahannya. Tetapi ia bisa mengamuk kalau tak tahan. Kemudian ikan itu berhenti memukul-mukul kawat kail itu dan mulai berputar-putar lagi. Sekarang lelaki tua itu berhasil menarik talinya sedikit demi sedikit. Tangan kirinya mengambil sedikit air laut untuk membasahi kepala. Lalu diambilnya sedikit lagi untuk menggosok tengkuknya. Aku tidak kejang, katanya. Ia akan segera muncul dan aku bisa bertahan. Kau harus bertahan. Jangan bicara tentang itu. Ia berjongkok ke arah haluan dan beberapa saat lamanya membebankan talinya di punggung lagi. Aku akan beristirahat sementara ia berputar-putar, dan kemudian bangkit kalau ia sudah dekat, lelaki tua itu memutuskan. Ia sangat tergoda untuk beristirahat di haluan dan membiarkan ikan itu membuat satu lingkaran tanpa menarik talinya. Tetapi ketika talinya terasa mengendor pertanda ikan itu semakin mendekati perahu, lelaki tua itu bangkit dan memulai lagi ayunan tangan dan goyang tubuhnya untuk menarik tali ke perahu. Aku lebih letih daripada yang pernah kurasakan, pikirnya, dan sekarang angin musim bertiup. Tetapi itu akan membantuku menarik ikan itu. Aku membutuhkannya. Aku akan istirahat kalau nanti ia berputar ke arah sana, katanya. Aku merasa lebih baik sekarang. Kemudian 2 atau 3 keliling lagi ia sudah akan kutangkap. Topi pandan masih menempel di bagian belakang kepalanya dan ia merebahkan tubuh ke haluan dengan bobot tarikan talinya ketika terasa ikan itu berbelok ke arah sana. Kau bekerja sekarang, ikan, pikirnya. Kurus kau kalau sudah berbelok kemari nanti. Laut agak berombak. Tetapi itu disebabkan oleh angin lembut cuaca baik yang ia butuhkan untuk pulang nanti. Aku tinggal mengemudikan perahu ke arah barat daya, katanya. Seorang lelaki takkan pernah sesat di laut apalagi pulau itu panjang. Ia pertama kali melihat ikan itu setelah berbelok untuk ketiga kalinya. Pertama-tama ikan itu tampak sebagai bayang-bayang hitam yang terlalu panjang kalau ditaruh dalam perahu dan ia tak percaya melihatnya sepanjang itu. Tidak, katanya. Tak mungkin ia sepanjang itu. Tetapi memang ia sebesar itu dan di akhir lingkarannya ia muncul di permukaan hanya 30 yard jaraknya dari perahu dan lelaki itu melihat ekornya muncul di atas permukaan air. Ekor itu lebih besar daripada sabit besar dan berwarna pucat ungu kebiru-biruan di atas air yang biru gelap. Tampak seperti sabit yang bergerak mundur dan karena ikan itu berenang tepat di bawah permukaan laut lelaki tua itu bisa menyaksikan tubuhnya yang besar dan loreng-loreng ungu yang seperti mengikatnya. Sirip punggungnya merebah dan sirip dadanya yang lebar terkembang sepenuhnya. Kali ini lelaki itu bisa melihat mata si ikan dan juga 2 ekor ikan pengisap yang berenang di sampingnya. Kadang-kadang ikan-ikan itu menempel padanya. Kadang-kadang menghindar. Kadang-kadang keduanya berenang dengan tenang di bawah bayang-bayangnya. Kedua ikan itu masing-masing panjangnya 3 kaki dan kalau berenang cepat tubuhnya meliuk-liuk seperti belut. Lelaki tua itu mulai berkeringat karena sesuatu yang lain kecuali karena matahari. Setiap kali ikan itu berbelok dengan tenang lelaki itu bisa menarik talinya dan ia yakin bahwa 2 kali belokan lagi ia akan bisa menusukkan kaitnya. Tetapi aku harus menariknya sedekat mungkin, dekat kemari, dekat, pikirnya. Jangan sampai mencoba menusuk kepalanya. Harus kena jantungnya. Tenanglah dan kuatkan dirimu, lelaki tua, katanya. Pada putaran berikutnya punggung ikan itu muncul di permukaan tetapi masih agak terlalu jauh dari perahu. Pada putaran selanjutnya masih juga terlalu jauh tetapi sudah lebih tinggi munculnya di permukaan dan lelaki tua itu yakin bahwa kalau tali itu ditariknya lebih banyak lagi maka si ikan akan berada di sampingnya. Kait itu sudah dipersiapkan jauh sebelumnya dan gulungan talinya yang ringan itu ada di dalam keranjang bundar dan ujung tali itu sudah diikatkannya pada tonggak haluan. Sekarang ikan itu berbelok mendekat dengan tenang dan tampak gagah dan hanya ekornya yang besar itu bergerak-gerak.
Lelaki tua itu menariknya sekuat tenaga supaya lebih dekat lagi. Beberapa saat lamanya ikan itu miring. Kemudian ia tegak lagi dan memulai lingkaran berikutnya. Kugerakkan ia, kata lelaki tua itu. Kugerakkan ia tadi. Ia merasa pusing lagi tetapi ia bertahan terhadap tarikan ikan itu sebisa-bisanya. Kugerakkan ia, pikirnya. Barangkali kali ini aku berhasil menariknya merapat kemari. Tarik terus, tangan, pikirnya. Bertahanlah, kaki. Bertahanlah, kepala. Bertahanlah demi aku. Kau tak pernah pingsan. Kali ini pasti kuhela ia kemari. Tetapi ketika ia mencobakan seluruh tenaganya, memulainya sebelum ikan itu sampai di sisinya dan menariknya sekuat tenaga, ikan itu membalas menghela dari sebelah sana lalu meluruskan dirinya dan berenang menjauh. Ikan, kata lelaki tua itu. Ikan, kau toh harus mati juga akhirnya. Apakah aku akan kau bunuh pula? Dengan cara ini tak ada yang selesai, pikirnya. Mulutnya terlalu kering untuk berbicara tetapi tangannya tidak bisa meraih botol air. Aku harus menghelanya ke sisi perahu, pikirnya. Aku tak kuat kalau ia berbelok beberapa kali lagi. Kau kuat, katanya kepada diri sendiri. Kau tahan selamanya. Pada kesempatan berikutnya lelaki tua itu hampir berhasil menghelanya. Tetapi lagi-lagi ikan itu meluruskan diri dan dengan tenang berenang menjauh. Kau membunuhku, ikan, pikir lelaki tua itu. Tetapi kau berhak berbuat itu. Tak pernah kulihat ikan yang lebih besar, atau yang lebih indah, atau yang lebih tenang dan lebih mulia daripada kau, saudaraku. Aku tak peduli entah kau entah aku yang terbunuh nanti. Sekarang kepalamu mulai kacau, pikirnya. Harus kau jaga supaya tetap jernih. Jaga supaya kepalamu tetap jernih dan belajarlah bagaimana menderita sebagai seorang lelaki. Atau sebagai seekor ikan, pikirnya. Jernihlah, kepala, katanya dengan suara yang hampir-hampir tak bisa didengarnya sendiri. Jernihlah. Ikan itu berbelok 2 kali lagi tetapi hal yang sama terjadi. Aku tak tahu, pikir lelaki tua itu. Setiap kali ia selalu merasa dirinya bersemangat. Aku tak tahu. Tetapi akan kucoba sekali lagi. Ia mencobanya sekali lagi dan ia merasa dirinya bersemangat ketika dihelanya ikan itu. Ikan itu meluruskan dirinya lagi dan berenang menjauh perlahan-lahan sambil melambaikan ekornya yang lebar di udara. Akan kucoba lagi, lelaki tua itu berjanji meskipun kedua tangannya sudah berlumur darah kental dan matanya hanya jelas menangkap kilasan-kilasan saja. Ia mencobanya lagi tetapi hasilnya sama saja. Beginilah, pikirnya, dan ia merasa dirinya bersemangat sebelum memulai, akan kucoba sekali lagi. Ia kumpulkan segenap kemampuannya dan segala yang masih tinggal dari tenaganya serta kebanggaannya yang telah lama hilang untuk melawan sekarat ikan itu, dan si ikan pun mendekat ke sisinya dan dengan tenang berenang, mulutnya hampir menyentuh papan sisi perahu, dan mulai lewat, panjang, dalam, lebar, keprak-prakan bergaris-garis ungu dan seperti tak putus-putusnya di air. Lelaki tua itu melepaskan tali lalu menginjaknya kemudian mengangkat harpunnya setinggi mungkin dan dengan segenap tenaganya, lebih besar daripada sekadar tenaga yang telah ia kumpulkan, ditancapkannya harpun itu ke sisi ikan tepat di belakang sirip dadanya yang lebar yang terangkat tinggi-tinggi di udara sampai sejajar dengan dada lelaki tua itu. Terasa olehnya harpun itu menembus tubuh si ikan dan ia pun mendoyongkan tubuhnya untuk menusukkan kaitnya lebih dalam lagi dan kemudian mendorongnya dengan seluruh berat tubuhnya. Kemudian ikan itu mendadak hidup, mau tertancap di tubuhnya, dan bangkit tinggi-tinggi dari dalam air mempertunjukkan tubuhnya yang panjang dan besar dan perkasa dan gagah. Tampak seolah-olah tergantung di udara di atas lelaki tua yang berada dalam perahu itu. Kemudian ia tercebur lagi dengan suara gemuruh dan air tersembur ke lelaki tua itu dan ke seluruh perahu. Lelaki tua itu merasa lemas dan mabuk dan penglihatannya mengabur. Tetapi ia menyiapkan tali kait itu dan membiarkannya terulur perlahan-lahan lewat tangannya yang kasar, dan sekilas-sekilas tampak olehnya ikan itu terbalik, perutnya yang keperak-perakan di atas. Tangkai harpun itu mencuat pada sebuah sudut pundak ikan itu dan laut berubah warna karena merah darah dari jantungnya. Mula-mula pekat bagai hangus di air biru yang lebih dari 1 mil dalamnya. Kemudian memencar bagai awan. Ikan itu keperak-perakan dan diam dan terapung di atas gelombang. Lelaki tua itu dengan cermat memperhatikan kilasan-kilasan pemandangan di hadapannya. Kemudian diambilnya 2 lingkar tali harpun yang terikat pada tonggak haluan lalu diletakkannya kepalanya pada 2 belah tangannya.
Jaga kepalaku supaya tetap jernih, katanya kepada kayu haluan itu. Aku adalah seorang lelaki tua yang letih. Tetapi telah kubunuh ikan ini yang tak lain adalah saudaraku dan sekarang aku harus melakukan kerja berat. Sekarang aku harus mempersiapkan jerat dan tali untuk mengikatkannya di samping perahu, pikirnya. Bahkan andai kata aku berteman dan bisa memiringkan perahu supaya mudah memasukkan ikan dan kemudian menimba air keluar, perahu ini tak akan bisa memuatnya. Aku harus mempersiapkan segalanya, kemudian merapatkan dan mengikatkannya ke perahu erat-erat lalu menegakkan tiang dan memasang layar dan pulang. Ia mulai menghela ikan itu lebih dekat ke sisi perahu agar bisa memasukkan tali lewat insang keluar lewat mulut dan mengikatkan kepalanya pada samping haluan. Aku ingin memperhatikannya, pikirnya, dan menyentuh dan merabanya. Ia adalah nasib baikku, pikirnya. Tetapi itu bukan alasan kenapa aku ingin merabanya. Kupikir telah kurasakan tadi denyut jantungnya, pikirnya. Yakni ketika tangkai harpun itu kudorong ke tubuhnya untuk yang kedua kali. Dekatkan ia dan ikatkan ia dan jerat ekornya serta tubuhnya supaya merapat pada perahu. Ayo, kerja, lelaki tua, katanya. Ia minum seteguk. Masih banyak kerja kasar yang harus dilakukan sehabis pertarungan itu berakhir. Ia menengadah ke langit dan kemudian menatap ikan itu. Ia memperhatikan matahari. Belum begitu jauh lepas tengah hari, pikirnya. Dan angin musim bertiup. Tali-tali itu biar saja dulu. Kalau nanti sudah pulang aku dan anak itu akan menganyamnya kembali. Mari kemari, ikan, katanya. Tetapi ikan itu tidak mendekat. Ia berguling saja di air dan lelaki tua itu mendekatkan perahunya ke sisinya. Sewaktu ikan itu sampai di sisinya dan kepalanya sudah merapat ke perahu, lelaki tua itu tak percaya betapa besar ikan itu. Tetapi ia melepaskan tali dari tonggak, memasukkannya ke insang dan mengeluarkannya lewat sela-sela rahang-rahangnya, melingkarkannya pada todaknya lalu memasukkannya ke insang yang lain, melingkarkannya lagi pada todaknya dan menyimpulkan tali ganda itu dan kemudian mengikatkannya pada tonggak haluan. Kemudian dipotongnya tali itu, dan ia pergi ke buritan untuk menjerat ekornya. Ikan yang aslinya berwarna ungu keperak-perakan itu kini menjelma putih, dan loreng-lorengnya berwarna biru pucat seperti ekornya. Loreng-loreng itu lebih lebar daripada jari-jari yang terbuka dan mata ikan itu kelihatan tak acuh bagai kaca-kaca periskop atau bagai seorang santo dalam upacara. Itulah satu-satunya cara untuk membunuhnya, kata lelaki tua itu. Ia merasa lebih tentram sebab laut dan ia sendiri tahu bahwa ikan itu takkan lepas lagi dan kepalanya terasa jernih. Ia yang sebesar itu pasti lebih dari 1.500 pon beratnya, pikirnya. Mungkin jauh lebih berat lagi. Kalau 2/3-nya nanti terjual 30 sen setiap ponnya? Aku butuh pensil untuk itu, katanya. Tak mampu aku menghitungnya luar kepala. Tetapi tentu di Magio yang agung merasa bangga akan aku hari ini. Tak ada taji tulang padaku. Tetapi tangan serta punggungku sakit sekali rasanya. Apa gerangan taji tulang itu, pikirnya. Mungkin kita memilikinya tanpa menyadarinya. Diikatkannya ikan itu pada haluan dan buritan dan bagian tengah bangku perahu. Begitu besar ia sehingga tampak seperti sebuah perahu lain yang jauh lebih besar. Ia memotong seutas tali untuk mengatupkan rahang bawah ke paruhnya sehingga mulutnya tidak terbuka, dengan demikian mereka bisa berlayar dengan baik. Kemudian ia memasang tiang perahu, lalu mengembangkan layar pada tongkat bekas harpun dan pada palang tiang, dan perahu itu mulai bergerak, dan sambil terbaring di buritan lelaki itu memulai perjalanannya ke arah barat daya. Ia tidak membutuhkan kompas untuk menunjukkan arah barat daya. Ia hanya membutuhkan sentuhan angin dan arah layarnya. Sebaiknya kupasang saja tali kecil dengan sendok umpan dan mencoba memancing lalu memeriksa kalau masih ada yang bisa dimakan dan diminum sekadar untuk membasahi tenggorokan. Tetapi sendok umpannya tidak ada dan sardin itu telah busuk. Ketika melewati rumput teluk yang kuning, ia mengaitnya secercah dan kemudian mengibas-ngibaskannya sehingga udang-udang kecil yang menempel pada rumput itu berjatuhan di lantai perahu. Kira-kira ada selusin jumlahnya dan udang-udang itu berloncatan melesat ke sana kemari seperti kutu pasir. Lelaki tua itu menjepit kepala udang-udang itu di antara ibu jari dan telunjuknya lalu memakannya, mengunyah juga kulit dan ekornya. Udang itu kecil-kecil sekali tetapi sangat berkhasiat dan rasanya enak. Lelaki tua itu masih mempunyai persediaan 2 teguk air dalam botol, dan selesai makan udang diminumnya setengah teguk.
Meskipun keadaannya tak wajar, perahu itu berlayar juga dengan baik dan lelaki tua itu mengepit kemudi di bawah lengannya. Ia bisa melihat ikan itu dan untuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya itu sungguh-sungguh terjadi dan bukan impian, ia cukup memperhatikan kedua tangannya dan menggosokkan punggungnya pada buritan. Beberapa saat sebelum perjuangan itu berakhir ia pernah merasa hampir putus asa, ia berpikir-pikir barangkali semuanya itu hanyalah mimpi. Kemudian ketika ia menyaksikan ikan itu meloncat dari air dan seperti tergantung di udara beberapa saat lamanya sebelum tercebur kembali, ia yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa dan ia tidak bisa mempercayainya. Kemudian penglihatannya menjadi kabur, meskipun kini matanya bisa melihat dengan jelas seperti semula. Sekarang jelas baginya bahwa ikan itu dan kedua tangan dan punggungnya adalah nyata dan bukan mimpi. Tangan-tangan ini akan cepat sembuh, pikirnya. Keduanya tidak kotor waktu terluka dan air garam akan menutup luka-lukanya. Air hitam di teluk ini adalah obat paling mujarab. Yang terpenting adalah menjaga agar pikiranku tetap jernih. Tangan-tangan ini telah bekerja semestinya dan kami berlayar tenang. Dengan mulutnya terkatup dan ekornya tegak lurus, kami berlayar seperti bersaudara. Kemudian kepalanya mulai sedikit pening dan ia berpikir, ia yang menyerah kepadaku atau aku yang menyerah kepadanya? Kalau seandainya ia kuhela di belakang perahu tidak akan timbul keraguan-raguan. Begitu juga seandainya ia kutaruh di dalam perahu, dan seluruh harga dirinya tidak ada lagi, takkan timbul keraguan-raguan. Tetapi keduanya berlayar berdampingan terikat satu sama lain dan lelaki tua itu berpikir, biar saja ia menguasaiku kalau memang itu maunya. Aku lebih kuat daripadanya hanya karena menggunakan tipu daya sedangkan ia tak bermaksud jahat terhadapku. Mereka berlayar dengan tenang dan lelaki tua itu mencelupkan dua belah tangannya di air garam dan mencoba untuk menjaga supaya pikirannya tetap jernih. Tampak awan cumulus tinggi di langit dan awan cirrus terserak lebih tinggi lagi sehingga lelaki tua itu tahu bahwa angin lembut akan bertiup sepanjang malam. Lelaki tua itu terus-menerus menatap ikan itu untuk meyakinkan dirinya bahwa semua itu nyata adanya. Sejam setelah saat itu hiu yang pertama datang menyerangnya. Hiu itu bukan secara kebetulan saja datang. Ia datang dari jauh sana di air yang dalam ketika awan darah yang pekat itu tenggelam di air dan memencar dalam laut yang sedalam 1 mil. Ia muncul dengan gesit dan sama sekali tak terduga di atas permukaan air biru di bawah matahari. Kemudian ia menyelam kembali dan mencium bau darah dan mulai berenang mengikuti jejak perahu dan ikan itu. Kadang bau itu luput dari hidungnya. Tetapi ia segera menciumnya lagi, mengenali jejaknya, dan ia pun berenang dengan tangkas dan bersemangat mengikutinya. Ia adalah seekor hiu mako yang besar yang memang diciptakan untuk berenang secepat ikan-ikan tercepat di laut, dan seluruh bagian tubuhnya tampak indah kecuali rahang-rahangnya. Punggungnya biru seperti punggung ikan pedang dan perutnya bagai perak sedangkan kulitnya licin dan bagus. Bentuknya seperti ikan pedang kecuali rahang-rahangnya yang kini terkatup karena berenang cepat tepat di bawah permukaan laut dan sirip punggungnya membelah air tanpa bergoyang. 8 baris gigi yang menjorok ke dalam tersembunyi di balik bibir ganda yang menutupi rahang-rahangnya yang besar. Giginya tidak berbentuk piramid seperti layaknya gigi hiu yang lain. Bentuknya seperti jari-jari manusia kalau sedang kejang bagai cakar. Panjangnya hampir sama dengan jari-jari lelaki tua itu dan kedua sisinya setajam mata pisau cukur. Inilah ikan yang diciptakan untuk memangsa segala macam ikan lain di laut, yang gesit dan perkasa dan lengkap senjatanya sehingga tidak ada saingannya. Ketika tercium olehnya bau darah yang segar ia pun semakin cepat melaju dan sirip punggungnya yang biru itu membelah air. Lelaki tua itu tahu bahwa yang tampak datang itu adalah seekor hiu yang sama sekali tak mengenal takut dan yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ia mempersiapkan kait dan mengaitkan talinya sambil menyaksikan hiu itu mendekat. Talinya pendek sebab telah dipotong untuk mengikat ikan besar itu. Kini kepala lelaki tua itu jernih dan hatinya teguh tetapi harapannya sangat tipis. Tidak boleh dibiarkan, pikirnya. Sekejap dikerlingnya ikan besarnya sambil terus memperhatikan hiu yang semakin mendekat itu. Ini pun mungkin hanya mimpi, pikirnya. Serangannya tak bisa dicegah, tetapi barangkali aku bisa melukainya. Dentuso, pikirnya. Terkutuklah ibumu. Dengan gesit hiu itu mendekati buritan dan mulutnya tampak terbuka ketika menyentuh mangsanya dan matanya menakjubkan dan terdengar suara gemeletuk rahang-rahangnya ketika mendekati dan menyergap daging di atas ekor ikan besar itu.
Kepala hiu itu muncul di atas air dan punggungnya semakin jelas tersembul dan terdengar kulit dan daging ikannya tersobek gigi-gigi hiu itu ketika lelaki tua itu menancapkan kaitnya kuat-kuat pada kepala hiu itu tepat pada silangan garis antara kedua matanya dan garis antara hidung dan punggungnya. Garis-garis itu tidak tampak. Yang ada hanyalah kepala biru yang tajam dan berat, sepasang mata yang lebar dan rahang-rahang yang gemeletup menancap serta menelan segalanya. Tetapi disitulah letak benaknya dan lelaki tua itu menusuknya. Dengan segenap tenaganya kedua tangan yang penuh darah itu menancapkan kaitnya yang tajam. Ia menancapkannya tanpa harapan apapun tetapi dengan penuh keteguhan hati dan kebencian. Hiu itu berguling dan lelaki tua itu melihat bahwa matanya tidak gerak lagi dan kemudian berguling sekali lagi, dan tali itu melilit tubuhnya 2 kali. Lelaki tua itu tahu bahwa hiu itu sudah mati tetapi si ikan tak hendak menyerah. Kemudian, dengan tubuh terbalik, hiu itu melaju membajak air bagaikan perahu motor, sambil ekornya kelecut-lecut dan rahang-rahangnya gemeletup. Air memutih karena lecutan-lecutan ekornya dan 3/4 tubuhnya di atas air ketika tali menjadi tegang, menggeletar, dan kemudian putus. Beberapa saat lamanya hiu itu terapung tenang di permukaan dan lelaki tua itu menatapnya saja. Kemudian ia perlahan-lahan sekali tenggelam. Kira-kira 40 pon telah dimakannya, kata lelaki tua itu keras-keras. Ia juga telah membawa kaitku dan semua tali, pikirnya, dan sekarang ikanku luka lagi dan tentu yang lain akan berdatangan. Ia tidak suka lagi melihat ke arah ikannya sebab telah cacat. Ketika ikannya itu diserang ia merasa seolah-olah dirinya lah yang diserang. Tetapi telah kubunuh hiu yang menyerang ikanku, pikirnya. Dan ia adalah dentuso paling besar yang pernah kulihat. Dan Tuhan menjadi saksi bahwa aku pernah melihat yang besar-besar. Tidak boleh dibiarkan, pikirnya. Seandainya semua ini hanya mimpi dan aku tidak pernah mengail ikan itu dan sedang sendiri di dipan beralas koran-koran. Tetapi lelaki tidak diciptakan untuk dikalahkan, katanya. Seorang lelaki bisa dihancurkan tetapi tidak dikalahkan. Sayang sekali aku telah membunuh ikan itu, pikirnya. Sekarang saat-saat berbahaya akan tiba dan aku bahkan tak memiliki kait. Dentuso itu kejam dan gesit dan perkasa dan cerdik. Tetapi aku lebih cerdik daripadanya. Barangkali tidak, pikirnya. Barangkali hanya karena aku bersenjata lebih lengkap. Jangan berpikir, lelaki tua, katanya keras. Berlayarlah terus dan bertindaklah kalau sesuatu terjadi nanti. Tetapi aku harus berpikir, renungnya. Sebab tinggal itulah yang ada padaku. Pikiran dan baseball. Bagaimana gerangan sikap di Magio yang agung seandainya menyaksikanku menusuk otaknya? Bukan hal istimewa, pikirnya. Setiap lelaki bisa mengerjakannya. Tetapi apakah kau pikir tangan-tanganku ini hanya menyusahkan saja seperti halnya taji tulang? Aku takkan tahu. Tumitku tidak pernah cedera kecuali ketika menginjak ikan pari waktu sedang berenang sehingga kakiku yang sebelah bawah kejang dan sakitnya bukan main. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan, lelaki tua, katanya. Setiap menit kau semakin dekat ke rumah. Perjalananmu menjadi lebih ringan karena telah berkurang 40 pon. Ia mengetahui sepenuhnya pola dari apa yang mungkin terjadi kalau sampai di bagian dalam arus. Tetapi tak ada yang mesti dia kerjakan sekarang. Ada, katanya keras-keras. Aku bisa mengikatkan pisau pada tangkai salah satu dayung ini. Ia pun mengerjakannya sambil mengepit kemudi di bawah lengannya dan menginjak tali layar. Nah, katanya. Aku memang seorang lelaki tua. Tetapi aku bukannya tidak bersenjata. Angin lembut terasa segar dan ia berlayar terus dengan tenang. Ia hanya memandangnya ke arah bagian depan ikan itu dan sekilas harapannya timbul kembali. Berharap bukan berarti tolol, pikirnya. Apalagi aku percaya bahwa itu adalah dosa. Jangan berpikir tentang dosa, pikirnya. Tanpa dosa pun ada cukup banyak masalah. Dan aku pun tidak memahaminya. Aku tidak memahaminya dan aku tidak yakin apakah aku mempercayainya. Barangkali membunuh ikan itu dosa. Kukira memang demikian halnya meskipun aku melakukannya supaya tetap hidup dan memberi makan orang banyak. Kalau begitu segala hal itu dosa. Jangan berpikir tentang dosa. Sudah jauh terlambat untuk memikirkan itu dan ada orang-orang yang khusus dibayar untuk itu. Biar mereka saja yang memikirkannya. Kau dilahirkan sebagai seorang nelayan seperti juga ikan itu dilahirkan sebagai ikan. San Pedro adalah seorang nelayan seperti halnya ayah di Magio yang agung.
Tetapi ia memang suka berpikir tentang segala sesuatu yang melibatnya dan sebab tak ada bacaan serta tak memiliki radio, ia tak putus-putusnya berpikir dan berpikir tentang dosa. Kau tak membunuh ikan itu sekadar untuk hidup dan menjual makanan, pikirnya. Kau membunuhnya karena kebanggaan dan karena kau seorang nelayan. Kau mencintainya waktu masih hidup dan kau mencintainya pula sesudah itu. Kalau kau mencintainya, membunuhnya bukanlah dosa. Atau malah lebih berat daripada dosa? Kau terlampau banyak berpikir, lelaki tua, katanya keras-keras. Tetapi kau merasa berbahagia membunuh dentuso itu, pikirnya. Ia memangsa ikan seperti halnya kau sendiri. Ia bukannya pemakan bangkai atau sekadar nafsu makan yang bergerak seperti kebanyakan ikan hiu lain. Ia indah dan mulia dan tidak mengenal takut sama sekali. Aku membunuhnya untuk membela diri, kata lelaki tua itu keras-keras. Dan telah kubunuh dia dengan sempurna. Lagi pula boleh dikatakan semua yang ada di dunia ini berbunuh-bunuhan. Menjadi nelayan ini membunuhku dan sekaligus menghidupiku. Anak laki-laki itu menghidupiku. Aku tak boleh menipu diri sendiri dengan berlebih-lebihan. Ia merapat ke sisi perahu dan meraih sekerat daging ikan itu pada bekas gigitan hiu. Dikunyahnya daging itu dan dikenalnya rasanya yang enak. Padat dan berlemak, seperti daging sapi, tetapi warnanya bukan merah. Tidak berurat dan oleh karena itu di pasar harganya pasti paling tinggi. Tetapi tidak ada akal supaya baunya tidak tersebar di laut dan lelaki tua itu menyadari bahwa saat-saat yang teramat sulit akan tiba. Angin tetap. Arahnya yang agak bergeser ke timur laut menandakan bahwa akan terus bertiup. Lelaki tua itu memandang jauh ke muka tetapi ia tidak melihat layar perahu atau kapal atau asapnya. Yang tampak olehnya hanya ikan terbang meloncat dari bawah haluannya berenang ke arah sisi lain dan cercah-cercah kuning lumut teluk. Bahkan seekor burung pun tidak tempak. Ia telah berlayar selama 2 jam, beristirahat di buritan dan kadang-kadang mengunyah sesobek daging ikan itu, berusaha untuk beristirahat dan menambah tenaga, ketika tiba-tiba tampak olehnya yang pertama di antara 2 ekor hiu. "Aye," katanya keras-keras. Tidak ada terjemahan untuk kata ini dan barangkali hanya semacam suara yang diucapkan begitu saja oleh seorang lelaki yang merasakan paku-paku menembus kedua tangannya langsung masuk ke palang kayu. "Galanos," katanya keras-keras. Kini telah dilihatnya sirip yang kedua muncul di belakang yang pertama dan warnanya yang coklat dan bentuknya yang segitiga dan geraknya yang menyapu itu menunjukkan bahwa keduanya hiu hidung sekop. Keduanya telah mencium bau itu dan menjadi begitu bersemangat dan rasa lapar yang konyol menyebabkan bau itu tertangkap dan lepas. Tetapi keduanya semakin dekat saja. Lelaki tua itu mengencangkan tali layar dan mematikan kemudi. Diangkatnya dayung yang berpisau itu. Diangkatnya dayung itu dengan hati-hati sekali sebab kedua tangannya sulit digerakkan karena sakit. Kemudian ia membuka dan mengepalkannya perlahan-lahan supaya rasa kakunya hilang. Kemudian dikepalkannya kedua tangan itu kuat-kuat supaya terkumpul semua rasa sakitnya agar tidak gentar lagi nanti dan disaksikannya hiu-hiu itu mendekat. Tampak kepala keduanya yang berujung sekop, datar dan lebar dan juga sirip-sirip dadanya yang lebar dan pinggirnya putih. Keduanya adalah hiu yang penuh kebencian, berbau busuk, pemakan kotoran dan pembunuh, dan kalau lapar suka menggigit dayung atau kemudi perahu. Hiu-hiu inilah yang suka melahap anggota badan kura-kura sewaktu kura-kura itu sedang terlena di permukaan, dan sering juga menyerang orang di laut, kalau sedang lapar sekali, meskipun orang itu tidak berbau darah ikan atau lendir ikan. "Aye," kata lelaki tua itu. "Galanos. Mari, Galanos." Hiu itu mendekat. Tetapi caranya mendekat tidak seperti Mako. Yang seekor berbelok dan menghilang dari pandangan ke bawah perahu dan lelaki tua merasakan perahunya bergoyang-goyang ketika si hidung sekop itu menarik-narik dan merobeki daging ikannya. Yang seekor lagi, dengan sepasang matanya yang sipit kuning, memandang saja ke arah lelaki tua itu dan kemudian dengan gesit mendekat, rahang-rahangnya terbuka lebar berbentuk setengah lingkaran, menyerang ikan itu di bagian yang telah terluka. Jelas sekali tampak garis coklat pada kepalanya menggores ke punggung di mana otaknya dihubungkan dengan urat punggung. Dan lelaki tua itu menancapkan pisau yang terikat di dayung itu tepat pada sambungan itu, lalu mencabutnya, lalu menancapkannya lagi tepat pada matanya yang kuning bagai mata kucing itu. Hiu itu melepaskan gigitannya dan tenggelam, sambil menelan apa yang telah didapatnya dan mati.
Perahu itu masih saja bergoyang karena hiu yang lain itu masih menarik-narik daging ikannya dan lelaki tua itu melepaskan tali layar sehingga perahunya miring dan hiu itu muncul dari bawahnya. Ketika dilihatnya hiu itu ia mendoyongkan tubuh ke sisi perahu dan menusuk ikan itu. Hanya kena dagingnya dan kulitnya keras sulit dilukai dan pisau itu hampir-hampir tak berdaya. Malah tangannya serta pundaknya terasa sakit setelah menusuk itu. Tetapi hiu itu segera muncul kembali sebatas kepala. Dan lelaki tua itu menusuknya tepat di tengah-tengah kepala yang datar itu ketika hidung hiu itu mencuat dari air membentur ikannya. Lelaki tua itu mencabut kembali pisaunya lalu menancapkannya tepat di tempat yang sama. Hiu itu masih juga bergantung pada ikannya dengan rahang-rahang yang terkunci dan lelaki tua itu menusuk matanya yang kiri. Hiu itu masih juga bergantung. Belum, jika lelaki tua itu dan ia pun menghunjamkan pisaunya di sela tulang punggung dan otaknya. Dengan mudah ia menusukkan pisaunya dan terasa olehnya urat itu putus. Dipegangnya tangkai dayung itu sekarang dan diselipkannya daun dayungnya di antara rahang-rahang hiu itu supaya terbuka. Diputarnya dayung itu dan ketika hiu itu terlepas ia berkata, pergi, Galano. Tenggelamlah sedalam 1 mil. Temui temanmu, atau barangkali ibumu. Lelaki tua itu membersihkan pisaunya dan meletakkan dayungnya. Kemudian dikencangkannya kembali tali layarnya dan perahu itu pun berlayar seperti semula. Hiu-hiu itu pasti telah mengambil 1/4 dari ikanku, dan daging yang terbaik pula, jika tanya keras-keras. Kalau saja ini hanya mimpi dan aku tak pernah mengailnya. Maaf saja, ikan. Semua tidak beres jadinya. Ia berhenti berkata-kata dan tak mau melihat ke arah ikannya sekarang. Karena habis darahnya dan terapung tepat di permukaan laut warna ikan itu berubah seperti dasar kaca dan loreng-lorengnya masih tampak. Mestinya aku tidak pergi terlalu jauh. Ikan, katanya. Mestinya kau pun tidak. Maaf saja, ikan. Nah, katanya kepada diri sendiri, periksalah tali pengikat pisau itu kalau-kalau putus. Kemudian persiapkan tanganmu baik-baik sebab masih ada yang akan tiba. Seandainya ada batu untuk pisau ini, jika tanya setelah memeriksa tali pengikat pada tangkai dayungnya. Mestinya tadi kubawa batu. Mestinya tadi kubawa macam-macam perlengkapan, pikirnya. Tetapi kau tidak membawanya, lelaki tua. Sekarang bukan saatnya untuk berpikir tentang segala yang tak kau miliki. Pikirkan tentang apa yang bisa kau kerjakan dengan apa yang ada saja. Kau memberiku nasihat muluk-muluk, katanya keras-keras. Aku bosan sudah. Dikepitnya kemudi di bawah lengannya dan dicelupkannya kedua tangannya dalam air sementara perahu melaju. Entah berapa banyak yang telah dilahap oleh hiu yang terakhir itu, jika tanya. Tetapi terasa bertambah ringan sekarang. Ia tidak ingin berpikir tentang bagian bawah ikannya yang telah hancur. Ia tahu bahwa setiap sundulan hiu tadi berarti sobeknya daging ikannya dan bahwa jejak yang ditinggalkannya memanjang dan melebar bagai jalan besar di laut. Ikan itu bisa menghangatkan orang sepanjang musim dingin, pikirnya. Jangan memikirkan itu. Mengasolah saja dan persiapkan tanganmu untuk mempertahankan apa yang masih tinggal. Bau darah di tanganku ini bukan apa-apa dibandingkan dengan bau yang sudah tersebar dalam air. Lagi pula kedua tanganku ini tidak luka parah. Tidak ada luka yang membahayakan. Pendarahan ini justru menyebabkan tangan kiriku tidak mengejang. Apa yang bisa kupikirkan sekarang? Pikirnya. Tidak ada. Aku harus tidak memikirkan apapun sampai yang lain tiba. Moga-moga saja semua ini hanya mimpi belaka, pikirnya. Tetapi siapa tahu? Barangkali nanti semuanya berakhir dengan baik. Hiu yang berikutnya adalah jenis yang berhidung sekop tunggal. Datangnya bagai seekor babi yang mendekati tempat makan kalau saja babi mempunyai mulut yang begitu lebar sehingga kepala bisa masuk ke dalamnya. Lelaki tua itu membiarkannya saja menyerang ikannya dan kemudian menancapkan pisau yang didayungnya ke benaknya. Tetapi hiu itu meloncat mundur sambil terguling dan pisau itu pun patah. Lelaki tua itu duduk di kemudi. Bahkan ia tidak menyaksikan hiu yang besar itu tenggelam perlahan-lahan ke dalam air, mula-mula tampak utuh, lalu tampak kecil, akhirnya sekelumit saja. Biasanya lelaki tua itu suka menyaksikannya. Tetapi kali ini ia melihat sekilas pun tidak. Masih ada harpun kecil, jika tanya. Tetapi tak akan banyak gunanya. Masih ada 2 buah dayung dan tangkai kemudi dan tongkat pemukul yang pendek. Ikan-ikan itu telah mengalahkanku, pikirnya. Aku sudah terlalu tua untuk memukuli hiu sampai mati. Tetapi akan kucoba juga selama ada dayung dan tongkat pendek itu dan tangkai kemudi itu. Dicelupkannya lagi tangannya ke dalam air dan direndamnya.
Senja semakin dekat dan ia tak menampak apapun kecuali laut dan langit. Di langit angin semakin kencang bertiup, dan ia berharap akan segera melihat daratan. Kau letih, lelaki tua, katanya. Jiwamu letih. Hiu-hiu itu tidak menyerangnya lagi sampai beberapa saat sebelum matahari terbenam. Lelaki tua itu melihat sirip-sirip coklat berdatangan mengikuti jejak yang ditinggalkan ikannya di air. Ikan-ikan itu bahkan tidak berbelok-belok ke kiri kanan untuk mencium bau itu. Ikan-ikan itu berjajar dan berenang langsung menuju perahu. Ia mematikan kemudi, mengencangkan tali layar dan meraih tongkat dari bawah buritan. Tongkat pemukul itu dulunya adalah tangkai dayung yang sudah rusak lalu digergaji dan panjangnya kira-kira 2,5 kaki. Pemukul itu hanya bisa digunakan dengan sebelah tangan saja dan lelaki tua itu menggenggamnya dengan tangan kanannya, menggerak-gerakkan tangannya supaya tidak kaku sementara menyaksikan hiu-hiu itu mendekat. Keduanya adalah Galanos. Harus kubiarkan saja yang pertama menggigit daging dan kemudian kupukul tepat di ujung hidung atau lurus menyilang kepalanya, pikirnya. Kedua ikan itu serentak mendekat dan ketika yang pertama mulai membuka rahang-rahangnya dan menancapkannya di tubuh ikannya yang keperak-perakan itu, lelaki tua itu mengangkat pemukulnya tinggi-tinggi lalu mengayunkannya sekuat tenaga dan membenturkannya ke kepalanya yang lebar itu. Terasa olehnya seperti memukul benda kenyal. Tetapi terasa pula batok kepalanya yang bagai batu. Dan ia pukulkan tongkatnya sekali lagi ke ujung hidungnya ketika si hiu melepaskan gigitannya. Sementara itu yang lain bergerak ke sana kemari, dan kini mendekat lagi dengan rahang-rahangnya terbuka lebar. Ketika hiu itu membentur ikannya dan menancapkan gigi-giginya, lelaki tua itu melihat sesobek daging putih di sudut rahangnya. Diayunkannya pemukulnya tetapi hanya mengenai kepala, dan hiu itu menatapnya sambil merenggut daging. Lelaki tua itu mengayunkan pemukulnya lagi ketika ikan itu menjauh untuk menelan tetapi hanya seperti membentur benda kenyal. Mari Galano, kata lelaki tua itu. Mari kemari mendekat lagi. Dan hiu itu bergegas mendekat dan lelaki tua itu memukulnya ketika rahang-rahangnya menancap ke daging. Pukulannya keras sebab telah diangkatnya tongkat itu setinggi mungkin. Kali ini terasa mengenai tulang yang membungkus benak dan dipukulnya lagi di tempat yang sama sementara hiu itu menyobek daging sebelum melepaskan gigitannya dan masuk ke air. Lelaki tua itu menunggu kalau-kalau ia muncul lagi tetapi keduanya tak tampak. Kemudian terlihat yang seekor berpusing di permukaan air. Lelaki tua itu tak melihat sirip hiu yang satu lagi. Aku tak akan bisa membunuhnya, pikirnya. Dulu mungkin bisa. Tetapi aku telah melukai keduanya sampai parah dan pasti tidak bersemangat lagi. Shondainya ada pemukul yang bisa dipegang dengan dua tangan maka yang pertama tadi mungkin bisa terbunuh. Bahkan sekarang, pikirnya. Ia tak ingin melihat ke arah ikannya. Ia tahu bahwa separuh tubuhnya telah hancur. Matahari telah terbenam ketika ia sedang menghalau hiu tadi. Hari segera gelap, katanya. Kemudian pasti kulihat cahaya dari Havana. Kalau aku terlalu ke timur akan terlihat lampu-lampu di pantai-pantai baru itu. Aku tidak terlalu jauh dari pantai sekarang, pikirnya. Moga-moga saja tak seorang pun terlalu mengkhawatirkanku. Tentu saja anak itu mengkhawatirkan kepergianku. Tetapi aku yakin ia teguh hati. Banyak nelayan-nelayan tua yang tentunya merasa khawatir. Yang lain juga, pikirnya. Aku tinggal di sebuah kota yang baik. Ia tidak bisa lagi berbicara kepada ikan itu karena telah begitu hancur. Kemudian sesuatu muncul dalam pikirannya. Separuh ikan, katanya. Yang pernah jadi ikan. Maaf saja bahwa aku telah turun ke laut begitu jauh. Aku telah menghancurkan kau dan aku sendiri. Tetapi kita telah membunuh banyak hiu, kau bersamaku, dan melukai beberapa yang lain. Berapa banyak yang telah kau bunuh, ikan sahabatku? Lembing yang di kepalamu itu pastilah besar gunanya. Ia suka berpikir tentang ikan itu dan tentang apa yang bisa ia lakukan terhadap seekor hiu kalau sedang berenang bebas. Seharusnya kupotong paruhnya supaya menyerah, pikirnya. Tetapi tak ada kapak kecil dan tak ada pisau. Tetapi seandainya ada, dan mengikatkannya pada tangkai dayung, betapa besar gunanya. Kemudian kita bisa melawan ikan-ikan itu bersama. Kini apa yang akan kau kerjakan kalau mereka datang malam-malam? Apa yang bisa kau kerjakan? Hadapi ikan-ikan itu, katanya. Akan kuhadapi sampai aku mati. Tetapi kini dalam gelap dan tiada cahaya tampak dan tiada lampu-lampu dan hanya angin dan layar yang melaju tenang, ia merasa barangkali ia telah mati. Kedua tangannya dirapatkan untuk saling meraba telapaknya. Keduanya belum mati, dan dengan hanya membuka dan mengepalkannya terasa pedihnya hidup. Ia menyandarkan punggungnya ke buritan dan terasa bahwa ia belum mati.
Pundaknya mengatakan hal itu. Aku masih harus mengucapkan doa-doa yang kujanjikan kalau ikan ini tertangkap, pikirnya. Tetapi kini aku terlampau letih. Lebih baik kuambil karung itu dan mengalungkannya di pundak. Ia terbaring di buritan dan mengemudi dan menantikan munculnya cahaya di langit. Aku masih memiliki separohnya, pikirnya. Barangkali aku masih bisa selamat membawa yang separuh ini kalau nasib baik ada padaku. Tentu nasib baik masih ada padaku. Tidak, katanya. Kau perkosa nasib baikmu ketika kau pergi terlalu jauh ke laut. Jangan tolol, ya katanya keras-keras. Terjagalah terus dan kemudikan perahu. Mungkin kau masih memiliki cukup nasib baik. Aku ingin membelinya kalau memang ada yang menjualnya, katanya. Dengan apa pula aku membelinya? Bisakah aku membelinya dengan kait yang hilang dan pisau yang patah dan 2 tangan yang luka? Mestinya begitu, katanya. Telah kau coba membelinya dengan 84 hari di laut. Hampir saja ia terjual pula padamu. Seharusnya tak kupikirkan yang bukan-bukan, pikirnya. Nasib baik adalah hal yang menjelma dalam berbagai bentuk dan siapa pula yang kuasa mengenalnya? Akan kuambil juga dalam bentuknya yang macam apapun dan kubayar seberapa saja mereka minta. Kuharap aku bisa membedakan nyala dari api, pikirnya. Aku mengharapkan terlalu banyak hal. Tetapi itulah hal yang kuharapkan sekarang ini. Ia mencoba untuk duduk lebih enak sambil mengemudi dan rasa sakitnya mengatakan bahwa ia belum mati. Ia melihat pantulan cahaya lampu-lampu di kota pada kira-kira jam 10 malam. Cahaya itu mula-mula muncul karena terpantul di langit sebelum bulan terbit. Setelah itu dengan jelas tampak di seberang laut yang kini berombak sebab angin semakin kencang. Diarahkannya perahu ke tengah-tengah cahaya itu dan ia berpikir bahwa kini akan segera dilewatinya tepi arus. Sekarang selesai sudah, pikirnya. Barangkali mereka akan menyerangku lagi. Tetapi apakah yang bisa dikerjakan seorang lelaki terhadap ikan-ikan itu dalam gelap dan tanpa senjata? Tubuhnya kaku-kaku dan terasa sakit dan luka-lukanya serta semua bagian tubuhnya yang tegang terasa menyiksa karena dingin malam. Moga-moga saja aku tidak harus bertempur lagi, pikirnya. Sungguh, moga-moga saja aku tidak harus bertempur lagi. Tetapi pada tengah malam ia bertempur dan kali ini ia mengerti bahwa tak ada gunanya. Hiu itu datang berbondong-bondong dan yang tampak olehnya hanyalah garis-garis di air yang tersibak sirip-siripnya dan kilatan warna-warni tubuhnya ketika ikan-ikan itu menyerbu ikannya. Ia hantamkan pemukulnya ke kepala mereka dan ia dengar suara rahang-rahang berkatupan dan goncangan perahunya karena mereka bergantungan di bawah. Ia mengamuk memukul-mukulkan tongkatnya pada yang hanya bisa ia dengar dan ia rasakan dan ia merasa ada sesuatu yang tiba-tiba menangkap pemukulnya lalu terlepas dari tangannya. Ia pun menarik tangkai kemudinya sampai copot dan memukul-mukulkannya. Memegangnya dengan 2 belah tangannya dan berulang-ulang mengayun-ayunkannya. Tetapi kini ikan-ikan itu di haluan maju satu persatu dan bersama-sama, menyobeki gumpalan-gumpalan daging yang nampak memikat di bawah laut ketika mereka berbalik untuk kembali sekali lagi. Akhirnya, seekor hiu menyerang kepala ikannya dan tahulah ia bahwa kini semua selesai sudah. Diayunkannya tangkai kemudinya ke kepala hiu yang rahang-rahangnya terkunci bergantung pada kepala ikannya. Diayunkannya sekali dan 2 kali dan lagi. Terdengar olehnya tangkai kemudi itu patah dan ditusukkannya pecahan kayu itu ke tubuhnya. Terasa kayu itu masuk ke dalam tubuh si hiu dan ia tahu bahwa kayunya tajam lalu menusukkannya lagi. Hiu itu melepaskan gigitannya dan berguling menjauh. Itulah yang terakhir di antara bondongan yang tadi datang menyerang. Tak ada lagi yang bisa mereka makan. Lelaki itu hampir tak bisa bernapas dan di mulutnya tercecap sesuatu yang aneh. Rasanya seperti tembaga dan manis dan sejenak ia menjadi khawatir. Tetapi tidak banyak. Ia meludahkannya ke laut dan berkata, "Imakanlah itu, Galanos. Dan bermimpilah bahwa kalian telah membunuh seorang lelaki." Sekarang ia tahu bahwa akhirnya ia kalah dan tak tertolong lagi dan ia balik ke buritan memasang tangkai yang terpatah itu pada lubang kemudi sehingga bisa digunakan. Digesernya letak karung di pundaknya dan diluruskannya arah perahunya. Kini ia berlayar dengan ringan dan padanya tak ada pikiran atau perasaan apapun. Baginya segalanya sudah lewat sekarang dan diarahkannya perahunya ke pelabuhan, sebaik dan setepat mungkin. Malam itu beberapa ekor hiu menyerang sisa-sisa ikannya seperti tingkah orang yang mengumpulkan remah-remah dari meja makan. Lelaki tua itu tidak memperhatikannya dan tidak memperhatikan apapun kecuali kemudinya. Ia hanya memperhatikan betapa ringan dan laju perahunya berlayar kini sebab tiada yang memberat di sampingnya. Ia masih baik, pikirnya. Ia masih laju dan tidak rusak kecuali tangkai kemudinya. Itu mudah diganti.
Sekarang ia berada di dalam arus dan tanpa olehnya lampu-lampu sepanjang pantai. Ia tahu di mana ia sekarang berada dan mudah sekali baginya mengarahkan perahunya pulang. Tetapi angin adalah sahabat kita, pikirnya. Kadang-kadang, tambahnya kemudian. Dan laut luas dengan sahabat-sahabat dan musuh-musuh kita. Dan Dipan. Dipan adalah sahabatku. Dipan itulah, pikirnya. Dipan memang menakjubkan. Terasa ringan kalau kau kalah, pikirnya. Sebelumnya tak pernah ku tahu betapa ringannya. Dan apa yang mengalahkanmu, pikirnya. Bukan apapun, katanya keras-keras. Aku telah pergi terlalu jauh. Ketika ia memasuki pelabuhan kecil itu, lampu-lampu teras telah padam dan ia tahu orang-orang sudah tidur. Angin bertambah kencang saja dan kini bertiup kencang sekali. Pelabuhan teramat sepi dan ia tujukan perahunya ke tempat sempit berkerikil di bawah karang. Karena tidak ada seorang pun yang menolongnya, maka ia dayung saja perahunya sejauh mungkin ke darat. Kemudian ia melangkah keluar dan mengikatkan perahunya pada sebuah karang. Dilepasnya tiang perahu dan digulungnya layar lalu diikatnya. Kemudian dipanggulnya tiang itu dan ia pun mulai mendaki. Saat itulah ia merasakan betapa tajam letihnya. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang dan dalam pantulan cahaya lampu jalan tanpa olehnya ekor ikan yang lebar itu tegak di belakang buritan perahu. Tampak juga garis telanjang putih tulang belakangnya dan sosok hitam kepalanya serta todaknya yang mencuat dan sesuatu yang kosong di sela-selanya. Ia mulai mendaki pantai lagi dan sampai di atas ia terjatuh dan sejenak tengkurap dengan memanggul tiang perahu di pundaknya. Ia mencoba bangkit. Tetapi terasa berat dan ia tinggal duduk memanggul tiang di pundaknya dan menatap jalanan. Seekor kucing lewat di sebelah sana mencari sesuatu, dan lelaki tua itu memperhatikannya. Kemudian yang tampak hanya jalanan. Akhirnya diletakkannya tiang perahu itu lalu ia pun berdiri. Diangkatnya tiang itu kembali dan ditaruhnya menyilang pundaknya dan ia mulai mendaki jalanan. Ia terpaksa duduk mengaso 5 kali sebelum mencapai gubuknya. Sesampai di dalam disandarkannya tiang perahu itu ke dinding. Dalam gelap ia menemukan botol air lalu minum seteguk. Kemudian ia merebahkan diri di atas dipan. Ditutupkannya selimutnya di pundaknya lalu punggung dan kakinya dan ia tidur tengkurap di atas koran-koran. Kedua tangannya di luar selimut lurus-lurus dan telapak tangannya menghadap ke atas. Ia masih tidur ketika anak laki-laki itu menjenguk ke pintu pagi harinya. Angin bertiup kencang sehingga perahu-perahu tidak turun ke laut dan anak laki-laki itu bangun terlambat dan kemudian datang ke gubuk lelaki tua itu seperti biasanya setiap pagi. Anak itu melihat bahwa lelaki tua itu masih bernapas dan kemudian terlihat olehnya kedua tangan lelaki tua itu dan ia pun mulai menangis. Hati-hati sekali ia keluar, pergi untuk memesan kopi dan sepanjang jalan ia terus menangis. Sekerumun nelayan mengelilingi perahu itu melihat yang terikat di sisinya dan salah seorang berada di air, celananya digulung, sedang mengukur panjang rangka ikan itu. Anak laki-laki itu tidak turun ke sana. Ia telah ke sana tadi dan telah dimintanya seorang nelayan untuk menjaga perahu itu. Bagaimana keadaannya? Teriak salah seorang nelayan itu. Tidur, jawab anak itu. Ia tak peduli bahwa mereka melihatnya sedang menangis. Jangan ada yang ganggu dia. Panjangnya 18 kaki dari hidung sampai ekor, teriak nelayan yang mengukur itu. Ya, jawab anak itu. Ia menuju teras dan memesan sepanci kopi. Yang panas dan banyak susu dan gulanya. Yang lain? Tidak. Nanti saja setelah ku tahu apa yang bisa dia makan. Luar biasa betul ikan itu, kata pemilik restoran. Belum pernah ada ikan semacam itu. 2 ekor ikan yang kemarin kau tangkap itu juga bagus. Jangan sebut-sebut ikanku, kata anak laki-laki itu dan ia mulai menangis lagi. Kau mau minum apa? Tanya pemilik restoran. Tidak, jawab anak laki-laki itu. Bilang pada mereka supaya jangan ganggu Santiago. Aku datang lagi kemari nanti. Sampaikan padanya bahwa aku ikut sedih. Terima kasih, kata anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu membawa panci kopi panasnya ke gubuk si lelaki tua dan duduk di sisinya sampai ia bangun. Sekali ia menggeliat seperti akan bangun. Tetapi ia kembali tidur pulas dan anak laki-laki itu terpaksa menyeberang jalan untuk meminjam kayu api guna memanaskan kopinya. Akhirnya lelaki tua itu bangun. Jangan duduk, kata anak laki-laki itu. Minumlah ini. Ia tuangkan sedikit kopi ke gelas. Lelaki tua itu menerimanya lalu meminumnya. Mereka mengalahkanku, Manolin, katanya. Mereka benar-benar mengalahkanku,
Ia tidak mengalahkanmu. Bukan ikan itu. Bukan. Sungguh. Setelah itu, Pedrico yang menjaga perahu dan perlengkapannya. Akan kau apakan kepalanya? Biar Pedrico memotongnya dan menggunakannya sebagai perangkap ikan. Dan todaknya? Untuk kau saja kalau kau mau. Tentu, kata anak laki-laki itu. Sekarang kita harus menyusun rencana tentang hal-hal lain. Apakah mereka mencariku? Tentu saja. Dengan penjaga pantai dan dengan kapal terbang. Samudra begitu luas dan sebuah perahu begitu kecil dan sulit ditemukan, kata lelaki tua itu. Ia merasakan betapa bahagianya bisa bercakap kepada seseorang dan tidak hanya kepada diri sendiri atau kepada laut. Aku rindu padamu, katanya. Apa pula hasilmu? Hari pertama seekor. Hari kedua seekor dan 2 ekor pada hari ketiga. Bagus sekali. Sekarang kita turun ke laut bersama lagi. Jangan. Aku tidak beruntung. Aku tak beruntung lagi. Persetan dengan peruntungan, kata anak laki-laki itu. Aku yang akan membawa peruntungan itu. Apa kata keluargamu nanti? Peduli amat. Kemarin kutangkap 2 ekor. Tetapi sekarang kita ke laut bersama-sama lagi sebab masih banyak yang mesti kupelajari. Kita harus mendapatkan sebuah tombak yang bagus dan harus selalu membawanya kalau ke laut. Kau bisa membuat pisau dari lempengan perbekas fort. Kita bisa mengasahkannya di Gua Nabacoa. Harus tajam dan bukan cor-coran sebab nanti mudah patah. Pisauku patah. Nanti ku cari pisau lain dan kuasahkan per itu. Berapa hari lamanya angin keras ini bertiup? Mungkin 3 hari. Mungkin lebih. Akan kusiapkan semuanya, kata anak itu. Kau sembuhkan dulu tanganmu, sobat. Aku tahu bagaimana menyembuhkannya. Malam tadi aku meludahkan sesuatu yang aneh dan terasa ada yang pecah di dadaku. Itu juga biar baik kembali dahulu, kata anak itu. Berbaringlah, sobat, kubawakan nanti kemejamu yang bersih. Dan makanan. Bawakan juga koran-koran yang tidak sempat kubaca selama aku pergi, kata lelaki tua itu. Kau harus lekas sembuh sebab ada banyak hal yang bisa kupelajari dan kau bisa mengajarku segalanya. Bagaimana sakitmu? Payah, kata lelaki tua itu. Kubawakan nanti makanan dan koran-koran itu, kata anak laki-laki itu. Beristirahatlah baik-baik, sobat. Kubawakan nanti obat-obatan dari apotik untuk mengobati tanganmu. Jangan lupa bilang pada Pedrico bahwa kepala ikan itu untuknya. Baik, pasti kusampaikan. Setelah keluar pintu dan menuruni jalanan batu karang, anak laki-laki itu mulai menangis lagi. Sore harinya di teras ada sekelompok turis dan seorang wanita memandang ke bawah dan dalam air. Di antara kaleng-kaleng bir kosong dan bangkai-bangkai ikan baracuda, tampak sebujur tulang punggung yang putih panjang dan besar yang berujung ekor yang lebar yang terangkat dan tergoyang oleh air pasang sementara angin timur bertiup di laut yang berat tenang di luar jalan masuk pelabuhan. Apa itu? Tanya wanita tersebut kepada seorang pelayan sambil menuding ke arah ikan besar yang kini hanyalah sampah yang menunggu sampai terbawa hanyut oleh air pasang. Tiburon, jawab pelayan itu, hiu. Ia bermaksud menjelaskan apa yang telah terjadi. Tak kusangka hiu mempunyai ekor yang begitu indah dan tampan bentuknya. Aku pun tidak, kata pria temannya. Nun di sana, dalam gubuknya, lelaki tua itu tertidur lagi. Ia masih tetap tertidur tengkurap dan anak laki-laki itu duduk di sisinya, menjaganya. Lelaki tua itu bermimpi tentang singa-singa.